Sesuatu yang menarik dan tak terduga muncul di antara bebatuan lembah Ica di Peru, yaitu tulang belulang paus yang sangat tua yang hidup hampir 40 juta tahun lalu. Awalnya tak ada yang terkesan karena tulang-tulang yang ditemukan berukuran besar dan berbentuk aneh, sehingga orang-orang mengira bahwa itu adalah batu-batu raksasa. Itu juga keren, tapi semua menjadi jauh lebih baik ketika mereka menyadari temuan itu adalah sisa-sisa hewan purba sangat besar yang hidup di sepanjang pantai Peru kuno. Ditambah lagi, hewan itu mungkin adalah makhluk terberat yang pernah hidup. Maaf Paus Biru, kami tahu kau sudah bekerja keras untuk mencapai puncak. Panjang lebih dari 30 meter dan berat lebih dari 200 ton membuatmu berstatus sebagai hewan terbesar di planet kita. Tapi sepertinya kamu sudah cukup lama menyandang gelar itu, saatnya menyerahkan kepada kandidat berikutnya. Dan yang satu ini sangat besar. Hewan laut ini mungkin lebih pendek daripada paus biru, tapi lebih berat, dengan berat yang bisa mencapai antara 93 ton hingga 370 ton. Jika mendekati angka yang lebih tinggi, maka Perucetus akan menjadi hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Dan tampaknya beratnya adalah hasil dari tulangnya yang sangat tebal dan padat. Kamu bisa melihat tulang-tulang serupa pada lembu laut dan paus purba lainnya. Tulang yang padat adalah alat yang bagus bagi mamalia laut. Fitur ini membuat mereka berat dan memungkinkan untuk tetap terendam hampir sepanjang waktu. Namun pada saat yang sama, jika tubuhnya terlalu berat, mereka akan tenggelam sepanjang waktu dan membuang terlalu banyak energi untuk kembali ke permukaan. Jadi untuk menghindari tenggelam, mamalia laut harus memiliki jaringan seperti otot dan lemak yang cukup ringan untuk membantu mereka mengapung tanpa mengeluarkan terlalu banyak energi. Saat ini para ilmuwan tidak memiliki seluruh kerangkanya, sehingga sulit untuk mengetahui seberapa besar hewan ini. Namun, mereka menggunakan rasio tulang yang berat dan jaringan yang lebih ringan pada mamalia laut lainnya untuk memperkirakan berat keseluruhan paus purba raksasa ini. Para ahli menemukan fosil ini sekitar 13 tahun lalu dan menghabiskan 1 dekade berikutnya untuk membebaskan paus ini dari batu. Anatomi dan usianya menunjukkan bahwa paus ini adalah sepupu Basilosaurus, paus dengan moncong panjang yang dipenuhi gigi tajam dan tubuh ramping yang mirip dengan belut. Meskipun Perucetus tidak lebih besar dari paus biru, ia tetaplah raksasa yang menguasai kedalaman lautan. Tidak seperti paus modern, ada kemungkinan hewan purba ini adalah predator yang suka memangsa hewan lebih besar. Dan ini juga mengubah cara kita melihat sejarah paus. Dulu, para ilmuwan mengira makhluk luar biasa ini menjadi sangat besar, sekitar 5 juta tahun lalu ketika mereka mulai memakan banyak makhluk kecil. Tapi inilah bukti bahwa paus raksasa sudah ada sebelum itu. Tapi masih belum jelas bagaimana paus ini bisa menemukan makanan yang cukup untuk mencukupi tubuhnya yang sangat besar. Ditambah lagi masih sulit untuk mengetahui apa sebenarnya makanan makhluk purba ini. Makhluk ini cukup besar dan bukan perenang yang cepat, jadi ada kemungkinan ia mencari makanan di perairan dangkal. Kemudian ia mungkin memakan krustasea, kerang atau beberapa hewan kecil lainnya yang bersembunyi di pasir. Satu teori mengatakan bahwa ia pebangkai, yang berarti ia memakan sisa-sisa segala sesuatu yang ada di dekatnya. Bukan hal yang aneh untuk menemukan hewan laut di gurun. Banyak dari wilayah ini dulunya tertutup air. Gurun Sahara di Afrika adalah contoh yang sempurna. Sekitar 50 hingga 100 juta tahun lalu, Sahara bukanlah gurun yang kering, melainkan perairan dangkal yang disebut Trans-Saharan Seaway. Tanah di sana tidak basah lagi, tapi orang-orang yang tinggal di daerah itu tahu masa lalunya karena mereka biasa menemukan kerang tua di gurun ini. Kedalaman lautnya sekitar 50 meter, kedengarannya cukup untuk berenang. Beberapa orang mengatakan daerah ini seperti Puerto Rico modern dengan banyak sinar matahari dan air yang dangkal. Hutan bakau banyak dijumpai dan dasar lautnya dipenuhi moluska seperti siput dan kerang. Sedimen laut yang tertinggal usai laut mengering penuh dengan berbagai fosil, dan hewan-hewan yang hidup di dunia bawah laut purba itu tidak terlihat bersahabat. Ditambah lagi, mereka jauh lebih besar daripada kerabat mereka di zaman modern
sehingga manusia berukuran biasa hanya akan menjadi camilan, bahkan tidak mengenyangkan. Biasanya, ketika hewan hidup di pulau-pulau kecil, mereka dapat menjadi jauh lebih besar daripada kerabat mereka di daratan. Ini sesuatu yang kita sebut gigantisme pulau, dan ini terjadi karena ada lebih banyak sumber daya atau lebih sedikit predator di sana. Mungkinkah hal yang sama terjadi di Trans-Saharan Seaway? Meskipun itu bukan pulau, air bergerak masuk dan keluar yang menciptakan kantong-kantong kecil air. Dan kondisi tertentu di kantong-kantong air ini mungkin telah membantu hewan-hewan tumbuh lebih besar. Jadi kita bicara tentang ular laut, sebangsa lele, dan ikan yang sudah punah yang berukuran raksasa. Salah satunya memiliki rahang yang sangat kuat, dan hewan ini menggunakannya untuk memakan benda-benda keras dan bahkan menghancurkan kerang. Giginya menunjukkan bahwa mereka adalah predator ganas yang membuat hewan lain takut. Mereka mengalami beberapa perubahan dalam hal pola makan, mirip dengan beberapa jenis piranha, dan persaingan untuk mencapai puncak rantai makanan sangatlah sulit, karena ada juga predator besar seperti hiu, buaya, dan kerabat purba gajah. Sahara telah melalui berbagai fase. Jika bisa menggunakan mesin waktu dan melihat gurun pasir panas terbesar di dunia sekitar 6.000 tahun lalu, kamu tidak perlu bergelut dengan pasir dan panas. Kamu akan berjalan-jalan dengan nyaman di area yang hijau dan subur. Di masa lalu, manusia yang tinggal di daerah ini tidak meninggalkan gambar di dinding gua yang menunjukkan unta, bukit pasir, dan kalajengking. Semua hal itu bisa kamu lihat di Sahara saat ini. Sebaliknya, mereka menggambar buaya. Itu bukti tambahan bahwa Sahara dulunya memiliki banyak air dan tanaman, cukup untuk menunjang hidup hewan-hewan besar namun menakutkan ini. Sekitar 3 miliar tahun lalu, mungkin sebagian besar bumi tertutup air. Saat ini sekitar 71% dari permukaannya adalah air. Namun tampaknya planet kita dulunya adalah dunia samudera raksasa tanpa benua sama sekali. Hanya ada beberapa pulau yang tersebar. Ilmuwan mempelajari batuan khusus di Australia Barat yang terbentuk di suatu tempat jauh di bawah lautan, yang disebut sistem ventilasi hidrotermal. Untuk menjelaskannya dengan lebih baik, penting untuk menyebutkan dua jenis oksigen yang umum, O16 dan O18. O18 lebih berat karena memiliki neutron ekstra. O16 lebih mudah menguap dari air, dan ketika para peneliti mempelajari dasar lautan purba, mereka menemukan banyak sekali O18, lebih banyak daripada di lautan saat ini. Dengan demikian, mereka menyadari bumi purba memiliki lebih sedikit daratan kering dibanding bumi saat ini. Australia adalah tempat yang baik untuk melakukan penelitian ini karena dulunya merupakan tempat yang indah dengan hewan-hewan besar dan hutan hujan yang rimbun. Namun seiring waktu, tanahnya menjadi lebih kering dan ada lebih banyak gurun yang terbentuk di Australia, seperti Gurun Victoria Besar. Hutan hujan hanya tersisa di pinggiran benua ini. Yang terjadi pada gurun di seluruh dunia disebut penggurunan. Saat itulah tanah yang dulunya baik untuk menanam sesuatu berubah menjadi gurun atau sesuatu yang serupa. Planet kita berubah seiring waktu, begitu juga dengan iklimnya. Namun, penggurunan juga terjadi karena aktivitas manusia, seperti pertambangan, pertanian, dan pembangunan kota. Dan ketika daratan berubah menjadi gurun, ini menjadi masalah karena tidak dapat menunjang hidup manusia dan hewan lagi. Makanan tidak tumbuh di sana, tidak ada cukup air bersih, dan hewan kehilangan tempat tinggal. Untuk bantu mengatasi masalah ini, ada sebuah rencana yang disetujui oleh banyak negara. Mereka bekerja sama dengan para petani untuk merawat lahan, memperbaiki area yang rusak, dan mengelola air dengan lebih baik, agar planet kita menjadi tempat yang lebih baik untuk kehidupan. Sebuah kapal yang memuat emas dan harta karun lainnya senilai lebih dari 13 juta dolar ditemukan di tengah gurun Namibia setelah hampir 500 tahun. Awalnya pekerja yang menemukannya sedang mencari berlian, tapi malah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi sejarah.
ada balok tembaga, kayu, pipa, dan gading gajah, para penambang memanggil seorang arkeolog yang segera menyadari bahwa itu bukanlah bekas galian pantai biasa seperti yang mereka duga, melainkan bangkai kapal. Semua bukti menunjukkan itu adalah kapal dagang Portugis Bom Jesus yang hilang pada abad ke-16. Para ahli percaya itu adalah jenis kapal khusus yang lebih besar, kuat, dan lebih baik dari kapal-kapal Portugis dan Spanyol zaman dulu. Kapal-kapal ini dibangun untuk membawa penjelajah Portugis ke tempat jauh seperti India, Cina, dan Jepang, lalu kembali membawa kargo yang besar. Bom Jesus kemungkinan membawa harta dari Lisbon, Portugal ke India Barat, tapi tampaknya dalam perjalanannya mengelilingi ujung selatan Afrika di dekat Namibia, badai besar mendorong kapal itu terlalu dekat ke pantai. Kapal itu menabrak karang, miring dan hancur, lalu tenggelam ke laut. Arkeolog menemukan harta karun dari peti kapten di bawah air yang mungkin jatuh saat lambung kayu kapal pecah. Mereka juga menemukan pecahan kapal berserakan di sepanjang pantai, kemungkinan diakibatkan badai hebat dan lalu digeser lagi oleh pembangunan di area itu. Badainya pasti sangat dahsyat, tapi mereka nggak menemukan banyak tulang. Berarti sebagian besar awak kapal mungkin selamat atau hilang di laut. Kapal itu terbelah menjadi 3 bagian dan kondisinya sangat baik berkat lapisan pasir tebal yang menutupinya dan mencegah pembusukan. Arkeolog yang meneliti bangkai kapal menemukan lebih dari 40 ton kargo, ada meriam, pedang, balok logam seperti timah hitam dan timah putih, kain, serta alat-alat yang digunakan pelaut untuk menavigasi bintang saat bepergian melintasi samudra. Penemuan paling menarik adalah 1.845 batangan tembaga dengan total berat 16 hingga 17 ton. Batangan tembaga atau potongan logam murni ini masih dalam kondisi sangat baik karena lambung kapal dan lapisan pasir melindunginya dari air laut. Ilmuwan bahkan berhasil membaca merek dagang yang tertera di sana secara langsung di lokasi dan mengetahui batangan tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan dagang Jerman yang kaya raya. Ditemukan juga lebih dari 2.000 koin emas dan perak yang berkilau dari berbagai negara, serta 105 gading gajah berukuran besar dengan berat sekitar 2 ton. Gading-gading tersebut kemungkinan besar akan dijadikan barang mewah seperti perhiasan atau ukiran di tempat tujuan. Arkeolog mengambil sampel DNA dari gading-gading itu dan menemukan asalnya dari gajah hutan dan savana Afrika Barat. Para peneliti beruntung karena kapal tersebut ditemukan di area pertambangan berlian yang dibatasi, tidak ada penjara yang bisa menjangkau harta karun itu. Bom Jesus tetap menjadi kapal karam tertua dan paling berharga yang pernah ditemukan di lepas pantai barat Afrika Sub-Sahara. Bangkai kapal lain yang baru-baru ini ditemukan secara nggak sengaja terkubur di bawah gundukan pasir setinggi 3 meter di dekat Laut Kaspia. Ada yang menyebutnya danau terbesar di dunia. Permukaan airnya naik turun seiring waktu karena perubahan pola cuaca. Perubahan ini bisa menggeser pasir dan mengungkap hal-hal seperti bangkai kapal ini serta harta karun lain di sepanjang pantai. Saat gundukan pasir perlahan menghilang, kapal itu mulai terlihat. Sebelum penggalian, ilmuwan khawatir kalau ombak laut bisa merusak bangkai kapal. Untuk melindunginya, mereka membuat tembok dengan ribuan karung pasir untuk menahan ombak. Ketika kapal berhasil dibuka, mereka menemukan itu adalah kapal dagang bertiang 3 sepanjang 28 meter dengan lambung ganda yang kuat. Sampel kayu menunjukkan kapal itu dibangun dari abad ke-18 sampai ke-19 antara tahun 1762 dan 1808 menggunakan pohon-pohon seperti Pinus Skotlandia, cemara, serta larch dari area sungai Volga atau Kaukasus. Mereka bahkan menemukan gandum hitam dan tumbuhan dari wilayah yang sama yang mungkin diperdagangkan atau digunakan sebagai makanan pelaut. Ini membuktikan kapal itu bagian dari kelompok kapal dagang yang pernah mengarungi Laut Kaspia.
Seorang nelayan amatir yang berada 6 meter di bawah laut lepas pantai Turki menyadari adanya sisa-sisa logam berukuran besar. Dia membawa kamera bawah air lalu merekam penemuan itu dan menunjukkannya ke para ilmuwan. Mereka segera memulai investigasi dan menyimpulkan itu pasti bangkai kapal dari dekade pertama abad ke-20. Itu bisa jadi salah satu kapal kekaisaran Ottoman dengan misi penting mengirimkan pasokan tapi menghilang tanpa jejak. Ilmuwan mendapatkan izin untuk mempelajari bangkai kapal laut hitam ini secara detail guna mengungkap misterinya. Mereka berharap bisa menemukan dokumen galangan kapal untuk mendapatkan jawaban karena kondisi kapal itu sendiri sangat buruk dan sulit untuk ditangani. Robot kapal selam milik perusahaan minyak dan gas menemukan ratusan kendi kuno yang masih utuh di dasar laut Mediterania Timur. Para ahli menduga kendi-kendi itu sudah berumur 3.300 tahun. Penemuan ini menjadikannya bangkai kapal tertua dari laut dalam dan kendi-kendi itu mungkin digunakan untuk menyimpan minyak atau produk pertanian lainnya seperti buah-buahan. Ini membuktikan orang-orang yang membuatnya telah mengorganisir perdagangan laut dan punya keterampilan navigasi yang luar biasa. Tampaknya para pelaut kuno bisa melintasi laut Mediterania tanpa adanya garis pandang ke daratan manapun. Yang mereka lihat cuma cakrawala, jadi pasti mereka menggunakan matahari dan bintang-bintang lain untuk menentukan arah. Di lepas pantai Sisilia, terkubur di bawah 6 meter pasir dan batu, arkeolog menemukan bangkai kapal yang saking tuanya sampai mereka nggak yakin material apa yang digunakan untuk membuatnya. Mereka memperkirakan kapal ini berasal dari abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi, yang berarti usianya lebih dari 2.500 tahun. Kapal kuno ini nggak sendirian, peneliti juga menemukan 2 jangkar besi berbentuk T terbalik dari sekitar abad ke-7 Masehi dan 4 jangkar batu dari masa prasejarah di dekatnya. Salah satu jangkar batu patah dan mungkin tadinya ada bagian kayu yang terpasang untuk meningkatkan daya cengkeramnya pada dasar laut. Mereka mengetahui kapal itu sendiri dibangun menggunakan teknik cangkang. Papan-papan kayu kapal terhubung dengan sangat erat sehingga mampu menopang kapal secara mandiri dengan tambahan balok hanya untuk memperkuat konstruksi. Sayangnya lambung kayu kapal itu kini sangat rapuh karena makhluk laut kecil pemakan kayu merusaknya selama bertahun-tahun. Para ilmuwan sangat berhati-hati saat mempelajarinya untuk mencegah disintegrasi lebih lanjut. Penemuan ini penting banget karena kapal itu dibangun pada saat Sisilia sedang jaya-jayanya dalam perdagangan. Saat itu bangsa Yunani dan Pionik sedang berusaha menguasai lautan jauh sebelum Roma menjadi penguasa Mediterania. Dengan meneliti kapal ini, ilmuwan berharap bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana orang-orang bepergian dan berdagang pada zaman kuno tersebut. Satu lagi bangkai kapal kali ini di lepas pantai Kenya bisa jadi berasal dari pelayaran terakhir Vasco da Gama. Penjelajah Portugis ini adalah orang Eropa pertama yang mencapai India lewat laut mengelilingi Tanjung Harapan. Nelayan setempat menemukan bangkai kapal itu tahun 2013. Ketika arkeolog bawah air datang untuk memeriksanya, dia menemukan harta karun di sana, gading gajah dan batangan tembaga berharga. Jika penemuan ini benar-benar terkait dengan Vasco da Gama, berarti ini pasti dari abad ke-16. Itu tahun pelayaran ketiga dan terakhirnya ke India. Da Gama memimpin armada besar 20 kapal, salah satunya adalah São Jorge. Sebagian besar kapal tersembunyi di bawah lapisan karang dan seluruh tim ilmuwan sedang dengan hati-hati menggali parit untuk menemukan bagian rangka kayu dan lambung kapal. Ada sebuah kapal yang terombang-ambing di suatu tempat di lautan tanpa awak. Kapal itu terakhir terlihat lebih dari 50 tahun yang lalu. Kisahnya mengingatkan kita pada Flying Dutchman, kapal yang berlayar tanpa henti dan membawa bencana bagi siapapun yang melihatnya di laut, setidaknya begitu menurut legenda.
Tidak seperti Flying Dutchman, SS Bay Chimo benar-benar ada dan dibuat untuk sebuah perusahaan Jerman di Hamburg dan berawal sebagai kapal kargo biasa. Kapal ini membawa pasokan ke Hamburg dan Swedia melalui Laut Baltik mulai tahun 1914. Kapal ini memiliki mesin uap yang kuat dan lambung kapal dari kayu. Beberapa tahun kemudian, kapal ini menjadi milik Inggris. Kemudian pada tahun 1920-an, sebuah perusahaan Kanada membelinya dengan harga sekitar $18.000, jumlah uang yang sangat besar pada saat itu. Pemilik barunya, Hudson Bay Company, terus menggunakan kapal ini selama beberapa tahun. Mereka sering mengirimnya berlayar dari pelabuhan asalnya di Skotlandia ke Siberia, Alaska, Yukon, dan wilayah barat laut. Kapal ini juga melewati terusan Panama dan bahkan terusan Suez dengan mengangkut bulu-bulu untuk dijual. Terkadang kapal ini juga mengangkut penumpang. Kapal ini menyelesaikan 9 pelayaran dengan sukses sebelum nasibnya berubah buruk. Mulai dari tahun 1930-an, SS Bay Chimo sering mengalami masalah saat melalui es dan badai. Ketika pertama kali terjebak ke dalam es pada Oktober 1931, beberapa awak kapal berhasil melarikan diri ke Alaska. 15 dari 22 pelaut memutuskan tetap tinggal di kapal dan mencoba menyelamatkannya. Mereka membawa bulu dan barang berharga lainnya yang bernilai sekitar $58.000. Perusahaan mengirimi mereka persediaan untuk bertahan hidup di musim dingin. Mereka mendirikan kemah di dekat kapal dari palka, terpal, dan bahan lainnya, serta menurunkan muatan. Pada akhir November, badai salju menerjang daerah itu, dan sepertinya badai itu menghanyutkan kapal. Anjungan es bertahan, tapi kapal itu terlepas. Beberapa awak yakin kapal itu telah tenggelam, tapi tak lama kemudian, mereka mendengar kabar dari salah satu penduduk setempat yang melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru melanjutkan hidup mereka dan kapal memulai perjalanannya sebagai kapal pelarian. Banyak orang melihat SS Bay Chimo setahun sekali atau lebih hingga tahun 1969. Seringnya kapal ini terlihat di lepas pantai Alaska. Seorang pria yang pergi ke Nome dengan kereta luncur anjingnya, para penambang, penjelajah, dan pemburu harta karun, semuanya mengaku pernah melihat kapal ini. Seseorang mencoba menaikinya dan membawanya ke pelabuhan, tapi akhirnya terdampar di sana selama berhari-hari karena cuaca buruk. Yang lain lebih beruntung dan berhasil mengambil perahu penangkap paus, perabot, dan barang berharga lainnya dari kapal itu. Mereka yang mendekati kapal itu melihatnya rusak dan kehilangan baling-balingnya. Namun kapal ini tetap terapung tanpa awak selama setidaknya 38 tahun dan menjadi kapal hantu yang berlayar paling lama dalam sejarah. Pada tahun 2006, pihak berwenang Alaska memulai proyek untuk memecahkan misteri kapal hantu kutub utara ini dan akhirnya menemukan SS Bay Chimo baik di atas maupun di bawah air. Sejauh ini proyek tersebut belum berhasil. SS Bay Chimo masih menjadi satu dari sekitar 4.000 kapal yang hilang di lepas pantai Alaska. Jika legenda dari abad ke-17 ini benar adanya, kapal hantu ini mungkin berlayar di suatu tempat bersama Flying Dutchman. Kapal ini milik perusahaan Hindia Timur Belanda. Kaptennya berhasil melakukan hal yang mustahil pada masa itu dan berlayar dari Belanda ke Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan. Konon dia terbang di atas laut dan beberapa mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan kekuatan jahat untuk mencapai hal itu. Setelah kapal berlayar pulang, kapten dan awaknya menghilang tanpa jejak. Ada banyak versi tentang apa yang terjadi padanya. Salah satu versi pertama mengatakan kapal itu mencoba memasuki pelabuhan di Tanjung Harapan, terhantam badai dahsyat dan tenggelam karena tidak ada kapten yang menyelamatkannya. Legenda lain mengatakan sang kapten menolak mematuhi langit dan membiarkan kapal tersebut tenggelam saat badai. Seberkas cahaya menakutkan kemudian menghantam kapal dan awaknya dan kemudian dikutuk untuk selamanya mengembara tanpa henti.
Banyak pelaut mengaku telah melihat Dutchman yang mengembara itu. Duke of York yang kelak menjadi Raja Inggris mengaku melihatnya di perairan Australia. Sesaat setelah melihat kapal itu, orang yang pertama kali melihatnya jatuh dari atas tiang kapal dan tidak selamat. Ada lebih banyak pertemuan dengan kapal legendaris ini hingga pertengahan abad ke-20. Banyak kapal hampir menabraknya saat Flying Dutchman tiba-tiba muncul. Para ilmuwan memiliki penjelasan yang lebih logis untuk misteri ini, yaitu Fata Morgana. Jangan terbalik dengan Hakuna Matata ya. Saat berada di laut pada hari yang panas dan udara bergelombang, rasanya seperti melihat jalan pada hari musim panas yang terik. Hal itu disebabkan oleh pembiasan atmosfer. Apabila cahaya melewati lapisan udara berbeda dengan suhu dan kepadatan berbeda, maka cahaya akan membengkok dan meliuk-liuk. Terkadang dalam kondisi tertentu, pembelokan cahaya ini dapat menciptakan ilusi optik yang sangat aneh di atas lautan, seperti penampakan Flying Dutchman. Fenomena Fata Morgana bisa membuat benda-benda di kejauhan tampak terdistorsi, melebar, atau bahkan terangkat di atas cakrawala. Jadi kamu mungkin melihat sebuah kapal dari kejauhan, tapi karena cahaya yang membengkok, kapal itu akan tampak melayang di atas air atau bahkan menghilang dan muncul kembali. Fata Morgana paling sering terlihat di daerah kutub, terutama di atas lapisan es yang luas dengan suhu rendah yang rata. Tapi kamu bisa melihatnya di mana saja, bahkan di gurun atau di atas danau pada hari-hari yang panas. Cerita pertama tentang kapal hantu sudah ada pada mitologi Yunani dan Romawi kuno. Salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah adalah Mary Celeste. Kapal brigantin ini melakukan perjalanan dari New York City ke Genoa dan penuh dengan perbekalan, tapi tidak memiliki awak kapal saat ditemukan di Samudra Atlantik pada tahun 1872. Barang-barang pribadi awak kapal juga ada di sana dan masih utuh. Entry terakhir dalam catatannya dibuat 10 hari sebelumnya. Kita masih belum tahu apa yang terjadi pada awaknya, dan kapal ini telah mengilhami banyak kisah dan legenda seram. Lady Lovibond adalah sekunar legendaris lainnya yang diyakini karam di lepas pantai Kent pada pertengahan abad ke-18. Ceritanya kapten kapal Simon Reed baru saja menikah dan membawa pengantinnya ke kapal untuk merayakan, meskipun ada tahayul bahwa hal ini dapat membawa kesialan. Mereka dalam pelayaran menuju Portugal ketika Kelasi pertama yang juga jatuh cinta pada istri baru kapten kapal menjadi gila karena cemburu dan menyerang awak kapal lain, lalu mengambil alih kemudi mengarahkan kapal ke Goodwin Sands yang ditakuti. Tidak seorang pun di kapal yang selamat, dan sekunar itu kabarnya muncul kembali sebagai kapal hantu setiap 50 tahun. Di masa sekarang, banyak kapal yang ditinggalkan dan sengaja diubah menjadi kapal hantu. Ada ribuan kapal yang mengambang di sungai, danau, kanal, dan perairan pesisir Amerika. Beberapa orang kehilangan kapal mereka dalam badai dan cuaca ekstrem lainnya. Yang lain harus meninggalkan kapal mereka karena biaya perawatannya bisa mencapai 10% dari harga kapal. Ditambah lagi menambatkan kapal bisa menghabiskan beberapa ribu dolar setiap tahunnya. Banyak kapal dibuat dari fiberglass sehingga pemiliknya tidak bisa mendaur ulang sebagai besi tua. Jadi begitu ingin membuangnya, mereka sering mengikatnya ke dermaga dan menyelinap pergi, membiarkannya mengambang jauh dari pantai atau mencoba menenggelamkannya. Ketika tenggelam di perairan dangkal, kapal hantu dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, hutan bakau, rawa-rawa, habitat tiram, dan lahan basah. Kapal-kapal itu juga bisa bertabrakan dengan kapal reguler dan menyebabkan masalah serius. Jadi jangan lakukan itu ya. Ada pertanyaan buat kamu. Apa menurutmu Atlantis beneran ada? Atlantis masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Legenda itu diawali oleh Plato, jauh pada masa Yunani kuno. Kisah tentang peradaban yang terbentuk dan berkembang sebelum peradaban kita. Diperkirakan penduduk Atlantis sudah memiliki teknologi canggih, hampir seperti bangsa Maya. Tapi menurut legenda, karena ketamakan rakyatnya, mereka dihukum dengan banjir yang menghancurkan dan menenggelamkan kota-kota mereka.
Ada berbagai teori yang coba memperkirakan lokasi Atlantis. Sebagian bilang Atlantis berlokasi di dasar Laut Mediterania. Ada juga yang mengatakan Atlantis berlokasi di bawah segitiga Bermuda. Tapi menurut sains, Atlantis mungkin hanya sebuah alegori bagi umat manusia. Nah, hari ini kamu akan menemukan beberapa kota bawah air indah yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kota-kota ini benar-benar ada, bukan sekedar mitos. Kami akan mengajakmu berwisata ke kota bawah air Baia yang berlokasi di pesisir Italia. Dikenal sebagai Las Vegasnya Kekaisaran Romawi, Baia adalah sebuah kota pelesiran. Kalangan elit Romawi pergi ke sana untuk berwisata. Bayangin, lokasi spa di udara terbuka, itulah Baia. Kamu bisa mengunjungi kota yang tenggelam ini dengan scuba diving dan mendekati pahatan Romawi luar biasa yang terpelihara dengan baik. Sebuah keajaiban bawah air sejati. Kamu bisa melihat kuil-kuil dan bangunan yang hancur melalui dasar perahu yang terbuat dari kaca. Ini museum tertutup lumut di Claudius Nymphaeum. Di sebelah kirimu, kamu bisa melihat koleksi patung Yunani klasik. Dengan berenang melalui Via Herculeana, kamu akan tiba di Villa Aprotiro. Villa adalah rumah gaya Italia, dan di sini kamu bisa mengagumi lantai marmernya yang asli. Perhatikan pola hitam putih dan bentuk-bentuk menakjubkan yang dibuat dengannya. Berikutnya, kamu akan tiba di Portus Julius. Apa kamu bisa lihat struktur dinding runtuh di dasar laut? Ada tiang-tiang yang terpelihara dengan baik serta lantai dari batu kapur. Lihatlah puing-puing pemandian air panas Lakus. Mozaik warna-warni yang tersisa kelihatan sangat indah. Kamu bisa melihat ubinnya yang berwarna oranye, biru, dan hijau saat sudah berada cukup dekat. Di Villa Pila Pisoni, kamu akan melihat 25 pilar Romawi yang masih utuh. Perhatikan struktur lengkung, lukisan dinding di dekatnya, dan banyaknya harta karun yang tersimpan dengan baik ini. Kota ini berlokasi di atas ventilasi hidrotermal alam, jadi ada mata air hangat yang bisa dipakai sesuka hati. Orang-orang pergi ke sana untuk bersenang-senang, dan yang kumaksud dengan orang-orang adalah beberapa kaisar Romawi yang kita pelajari di sekolah, seperti Nero, Cicero, dan Caesar. Tapi pada sekitar abad ke-8, Baia dijarah, dihancurkan, dan kota mewah itu ditinggalkan. Ketinggian air pun perlahan naik, dan kota itu mulai tenggelam. Kamu lagi liburan musim panas di lepas pantai Yunani, 4 jam jauhnya dari Athena, di semenanjung Peloponnes, tepatnya Pavlopetri. Kamu memakai alat snorkelmu dan pergi menyelam di hari yang cerah. Setelah beberapa saat menyelam, kamu mulai melihat pola-pola di dasar laut. 4 meter di bawah permukaan laut, satu persatu mulai terlihat siluet objek yang kamu kenali. Ketika kamu lanjut berenang, sesuatu yang mirip penampakan sebuah kota muncul di depan matamu. Kamu penasaran, bagaimana air bisa menghanyutkan seluruh kota? Bebatuan tampak dibentuk menjadi objek yang mirip dengan fondasi bangunan. Nicholas Fleming, ahli oseanografi asal Inggris yang sedang berlibur di Yunani, adalah orang yang menemukan Pavlopetri. Saat itu, dia sedang mendokumentasikan artefak dasar laut. Tim menemukan situs yang penuh dengan periuk, bejana penyimpanan, dan peralatan. Batu quern misalnya adalah alat untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Banyak bejana Yunani kemudian ditemukan yang mengindikasikan bahwa pemukiman ini berasal dari zaman perunggu 5.500 tahun lalu, ketika orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Diperkirakan pemukiman ini bertahan selama 2.400 tahun. Kini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan kota ini mengesankan karena bukan cuma berupa desa sederhana. Situs ini merupakan kota pelabuhan yang hidup dengan bangunan dari batu, sebuah pasar, jalan-jalan, dan bahkan lapangan. Yuk kita lanjutkan eksplorasi dan cari berbagai rahasia di kota-kota bawah air lain. Kamu menyelam di lepas pantai Kepulauan Ryukyu. Perairan Samudra Pasifik nggak bisa dikatakan tenang. Ada arus kuat yang menarikmu memasuki laut dalam. Tiba-tiba kamu melihat sebuah struktur sangat besar, berkat sinar matahari yang menembus sampai dasar laut. Awalnya, bentuknya mirip reruntuhan Machu Picchu di Peru sana. Ketika mendekat, pelan-pelan kamu bisa melihat bentuknya. Struktur berbentuk piramida, lengkung-lengkung, anak tangga. Ini hal-hal yang banyak dijumpai di istana dan kastel. Mungkinkah ini pertanda aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat adalah yang sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Ini juga disebut sebagai Atlantisnya Jepang.
Seluruh monumen itu berukuran sekitar 5 lapangan football dan setinggi bangunan 5 lantai. Fiturnya yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas yang bisa menampung banyak orang. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi apakah ini struktur buatan manusia atau formasi alam? Masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi laut terbaik Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan dari sebuah peradaban yang hilang. Kimura sudah menyelam untuk menjelajahi reruntuhan ini lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda jelas aktivitas manusia di bawah sana. Kolam segitiga yang ada di permukaan monumen adalah cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol historis air mancur di wilayah itu. Ada juga kura-kura raksasa yang dipahat di sisi timur struktur. Dan menurut Kimura, kura-kura memiliki arti kultural penting. Beberapa keping alat dari batu ditemukan di situs itu. Perkiraan umurnya berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi nggak semua ilmuwan meyakini hal yang sama. Bagi banyak ilmuwan, Yonaguni adalah hasil ribuan tahun abrasi. Fakta bahwa monumen itu tersusun atas satu batuan besar membuat mereka percaya bahwa struktur ini bukan buatan manusia. Tepian yang jelas dan permukaannya yang rata mirip formasi alam di Irlandia Utara yang dikenal dengan nama Giant's Causeway. Kolom-kolom batuan basal yang saling mengunci mirip reruntuhan istana, tapi ini adalah hasil aktivitas gunung berapi di wilayah itu. Nah, tetap di sini ya, untuk menyimak lebih banyak temuan bawah air. Perhentian berikutnya dalam perjalanan kita adalah salah satu kota bawah air paling terkenal saat ini, yang telah berubah menjadi sebuah taman arkeologi bawah air. Kota Port Royal di Jamaika yang sekarang cuma ada di bawah permukaan air. Tapi di tahun 1692, ini adalah salah satu kota terkaya di belahan barat bumi. Port Royal adalah pusat kerajaan Inggris saat itu, dan merupakan kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari segala penjuru. Ini juga kota asal para bajak laut Karibia yang sesungguhnya. Pagi hari pada tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal menemui takdir yang enggak mereka sangka-sangka. Bar-bar dan restoran yang penuh dengan pengunjung porak-poranda karena guncangan. Orang-orang terpaksa meninggalkan tempat tidur mereka karena gempa bumi berkekuatan besar yang diperkirakan setara dengan 7,5 skala Richter sekarang. Seorang korban selamat bilang dia melihat tanah terbelah dan menelan kota bulat-bulat. Yang dia katakan mungkin ada benarnya, karena kota itu dibangun sebagian besar di atas pasir. Tanah mengisap bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan semua orang di atasnya. Geyser-geyser mengalami erupsi, dan akhirnya gelombang setinggi bangunan berlantai 10 menghantam kota. Sekitar 13 hektar wilayah kota itu lenyap di bawah air, dan yang menakjubkan, sebagian besar puing yang berasal dari abad ke-17 itu masih dalam kondisi baik di kedalaman 12 meter di bawah air. Dalam puing-puing itu, para arkeolog menemukan sejumlah kedai minuman, gudang penyimpanan, dapur, dan bangunan rekreasi multifungsi. Kamu juga bisa melihat patung singa besar, jembatan yang tenggelam, dan banyak struktur melengkung indah. Apa kamu ingin bepergian ke India? Tepat di dekat wilayah pesisirnya, ada keajaiban lainnya di bawah air. Situs yang dikenal sebagai Kota Kambai yang hilang ini berlokasi di teluk dengan nama yang sama. Situs ini tersembunyi sampai tahun 2001 ketika Institut Teknologi Laut Nasional melakukan penilaian air rutin. Dengan teknologi sonar yang mengirim gelombang bunyi ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu jauh di bawah permukaan laut. Foto-foto menunjukkan bentuk-bentuk geometris yang tampak jelas dan membentang sejauh 8 km. Peninggalan-peninggalan yang ditemukan itu berasal lebih dari 9.500 tahun lalu, yang artinya peradaban ini hilang pada sekitar akhir zaman es. Puing-puing yang ditemukan dari situs itu termasuk bahan-bahan bangunan, tembikar, manik-manik, patung, dan bahkan tulang belulang. Para ilmuwan berdebat apakah semua artefak ini benar-benar berasal dari situs itu. Tapi kalau memang benar, berarti kota Kambai yang hilang akan menjadi peradaban tertua di dunia. Apa yang dilakukan sebuah perahu di tengah gurun pasir? Kamu akan mengharapkan untuk menemukan sebuah perahu yang lebih dekat ke pantai. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para arkeolog selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, terjadi badai di dekat salah satu situs arkeologi terpenting di Mesir kuno. Sebuah struktur kayu muncul dari pasir. Struktur itu dilubangi oleh rayap.
Para ilmuwan bertekad untuk memecahkan misterinya. Pada tahun 2000 mereka mulai menggali situs di dekat Abydos, Abydos. Tim ahli dari Amerika segera menemukan sebuah perahu yang panjangnya 21 meter. Dan perahu itu tidak sendirian. Secara keseluruhan ada 14 perahu yang bersandar dengan rapi satu sama lain. Tidak mungkin untuk menggali perahu-perahu itu sepenuhnya karena kondisinya yang buruk. Untungnya kayu-kayu tersebut cukup terawetkan untuk diambil sampelnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perahu-perahu itu berusia sekitar 5.000 tahun. Armada tertua dalam sejarah manusia hingga saat ini. Waktu pembangunannya mendahului piramida di Giza hingga setengah milenium. Setiap perahu dari armada ini beristirahat di dalam lemari besi yang sesuai dengan dimensinya. Ruangan itu kira-kira sepertiga dari ukuran lapangan tenis. Ruangan ini memiliki dinding bata lumpur yang menampilkan lebih dari 120 gambar perahu. Orang Mesir kuno menorehkannya di dinding bercat putih yang terawat dengan baik. Para ilmuwan telah mengetahui tentang ruang-ruang misterius ini selama lebih dari 1 abad. 1901-1902, seorang arkeolog Inggris, Arthur Weigel, menemukan struktur aneh di sebelah barat Sungai Nil. Timnya melihat sekilas bagian dalam dinding. Sayangnya, bagian atapnya runtuh, sehingga mereka harus membatalkan eksplorasi lebih lanjut. Para peneliti meninggalkan situs tersebut, namun lokasinya tetap ada di peta. Posisi perahu-perahu tersebut pada awalnya membuat para ilmuwan berpikir bahwa perahu-perahu tersebut berada di tepi Sungai Nil. Tapi ada masalah dengan teori ini. Saat ini sungai tersebut mengalir hampir 11 km di sebelah barat Abydos. Penelitian lebih lanjut tentang medan di sekitarnya menunjukkan bahwa Sungai Nil tidak mengubah jalurnya sepanjang sejarah. Selain itu, jika perahu-perahu itu mengapung di dekat dermaga, mereka akan berada dalam posisi yang tidak stabil. Ke-14 perahu di Abydos sejajar satu sama lain. Hanya ada satu kesimpulan yang mungkin. Seseorang telah dengan sengaja menempatkan mereka seperti itu. Mereka pasti telah melalui banyak usaha. Setiap perahu memiliki ruang yang cukup untuk 30 pendayung. Perahu-perahu ini benar-benar bisa mengapung. Mereka bukan model, tapi para ahli masih belum tahu apakah mereka benar-benar berlayar di perairan Mesir kuno. Hal ini tidak mengurangi arti penting dari penemuan ini. Sebelumnya, para arkeolog hanya menemukan model-model berskala kecil. Di makam Raja Tut saja ada 35 model perahu. Untuk waktu yang lama, patung-patung ini adalah satu-satunya petunjuk tentang bagaimana bentuk armada Mesir kuno. Desain perahu-perahu tersebut menegaskan bahwa mereka adalah perahu yang asli. Perahu-perahu ini adalah contoh paling awal yang masih ada dari sesuatu yang disebut perahu buatan. Orang-orang kuno membuat perahu primitif dengan melubangi batang pohon besar. Alternatifnya adalah buluh yang diikat menjadi satu untuk membentuk rakit. Perahu-perahu di Abydos terbuat dari papan-papan yang diikat menjadi satu. Ini adalah terobosan besar dalam pembuatan perahu. Selama masa hidupnya, perahu-perahu tersebut pasti tampak mengesankan. Kayu adalah komoditas yang berharga pada saat itu. Tidak ada kayu di padang pasir. Kayu cedar harus diimpor dari Lebanon. Satu-satunya orang yang mampu membeli kemewahan seperti itu adalah Firaun. Mempelajari area di sekitar armada kuno memberikan lebih banyak jawaban. Para ilmuwan menemukan struktur bata lumpur tempat orang Mesir menyembah Firaun. Perkiraan tanggal pembuatannya sesuai dengan tanggal pembuatan perahu-perahu kayu tersebut. Batu bata yang sama dengan yang digunakan untuk membuat bangunan ini digunakan untuk membungkus armada. Pada saat pembangunannya, ruangan-ruangan tempat penyimpanannya memiliki langit-langit. Itulah bagian yang ditemukan oleh para arkeolog pada awal abad ke-20. Sama seperti mumi di dalam peti mati, perahu-perahu yang luar biasa ini berada di dalam kubah yang indah. Eksterior kamar-kamar ini juga mengesankan. Dinding luar awalnya memiliki plester batu kapur putih. Dinding itu memantulkan cahaya matahari. Di bawah sinar matahari gurun, struktur yang menampung perahu-perahu itu pasti bersinar dari jarak bermil-mil jauhnya. Para pembangun Mesir kuno menggunakan teknik yang sama untuk menutupi piramida 500 tahun kemudian. Saat ini permukaannya terlihat bergerigi, tetapi tidak selalu seperti ini. Saat dibangun, piramida-piramida tersebut memiliki lapisan atas dari batu kapur putih yang halus. Permukaannya halus dan berkilau di bawah sinar matahari. Alih-alih tangga, lapisan luar piramida lebih berupa jalan yang mulus. Para arkeolog masih menyisakan satu pertanyaan terakhir. Firaun mana yang memiliki armada tersebut? Jawabannya terletak hanya 1,6 km dari situs tersebut.
Disinilah makam Firaun dari dinasti kelima berada. Waktu dan gaya konstruksinya sesuai dengan gaya kamar-kamar dengan perahu. Akhir pemerintahannya mungkin menjelaskan bagaimana perahu-perahu itu berakhir di tengah gurun. Firaun mungkin meninggal dunia di Mesir Utara. Kemudian jasadnya diangkut menyusuri sungai Nil menuju Abydos dalam sebuah prosesi yang mengagumkan dengan menggunakan perahu-perahu yang dihias. Perahu-perahu tersebut kemudian diturunkan ke kamar-kamar di dekat tempat peristirahatan terakhir pemiliknya. Hal ini memiliki makna simbolis. Dalam sistem kepercayaan Mesir kuno, perahu memainkan peran kunci. Dewa tertinggi mereka adalah Ra. Dia berkelana di langit pada siang hari dalam bentuk matahari. Pada malam hari, dia berlayar melintasi alam baka dengan perahu surya. Firaun mengidentifikasikan dirinya dengan Ra. Itulah mengapa dia membutuhkan perahu di akhirat. Itulah satu-satunya cara untuk meregenerasi diri sendiri. Seperti halnya matahari yang terbit setiap hari di atas cakrawala. Kepercayaan ini telah ada selama ribuan tahun. Firaun yang lebih terkenal, Khufu, juga memiliki perahu. Para ilmuwan menemukannya di samping piramidanya di Giza. Usianya sekitar 4 abad lebih muda dari armada di Abydos. Tapi perahu Khufu hampir 2 kali lebih panjang. Piramida Agung Giza dan makam Raja Tut adalah beberapa penemuan arkeologi paling terkenal di Mesir. Namun masih banyak lagi rahasia yang tersembunyi di balik pasir gurun Sahara yang tak berujung. Baru-baru ini 2020, para arkeolog menemukan sebuah kota yang hilang di sana. Mereka menyebutnya sebagai penemuan paling penting sejak makam Raja Tut 1922. Kota Aten berusia sekitar 3000 tahun. Para sejarawan berharap hal ini akan memberi mereka wawasan unik tentang kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Arkeolog dan ahli Mesir terkenal Zahi Hawass menyatakan bahwa situs ini adalah kota emas yang hilang. Aten terletak sekitar 500 km di selatan ibu kota Mesir, Kairo. Tempat ini dekat dengan lembah para raja yang terkenal. Para arkeolog pertama kali menemukan bagian dinding bata lumpur yang menyebar ke segala arah. Mereka menemukan kamar-kamar lengkap dengan peralatan kehidupan sehari-hari di dalamnya. Tim peneliti menemukan sebuah toko roti, lingkungan pemukiman, dan distrik administratif. Semuanya berasal dari masa ketika peradaban Mesir merupakan peradaban terkaya dalam sejarah yang panjang. Mereka juga merupakan orang pertama yang membuat benda-benda dari besi. Pada tahun 1911, para ilmuwan menemukan satu set manik-manik besi di dekat sebuah desa di Mesir Hilir, El Gerze. Ini adalah artefak besi paling awal yang diketahui. Penemuan ini benar-benar luar biasa. Orang-orang kuno membuatnya dengan cara memukul-mukul sepotong meteorit. Kesembilan manik-manik tersebut dulunya merupakan bagian dari kalung hiasan. Manik-manik itu kini menghitam dan berkarat, yang merupakan hal yang wajar untuk sebuah perhiasan yang berusia lebih dari 5000 tahun. Manik-manik itu terdiri dari paduan besi nikel. Para peneliti terkesan dengan keahlian para pengrajin perhiasan kuno yang mengolah manik-manik tersebut. Keahlian mereka semakin mengesankan ketika kamu berpikir bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul material yang luar biasa itu. Piramida Agung Giza juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebuah kelompok peneliti internasional menyelidiki respons elektromagnetik dari struktur tersebut terhadap gelombang radio. Mereka menemukan bahwa piramida ini memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalamnya. Hal ini terjadi di dalam ruang-ruangnya serta di bawah dasar piramida. Piramida ini berisi ruang bawah tanah yang belum selesai dibangun. Tampaknya respon elektromagnetik terhubung dengan sifat batu kapur, bahan bangunan utama piramida agung. Hasil penelitian ini mungkin memiliki aplikasi praktis. Cara kerja sel surya dan sensor nano dapat ditingkatkan dengan penemuan yang luar biasa ini. Ketakutan terhadap lautan sangatlah wajar, ini ada dalam gen kita. Dulu manusia purba harus menghindari situasi berbahaya seperti hewan-hewan besar dan perairan yang dalam demi kelangsungan hidup. Lagi pula baru 5% lautan yang kita jelajahi, kita tidak pernah tahu apa yang ada di sana. Dalam kondisi biasa, GoPro hanyalah sebuah kamera, tapi kalau kamu menemukannya tergeletak di dasar lubang sedalam 121 meter di tengah Laut Karibia, pasti kamu bakal merinding. 121 meter memang kedengarannya nggak terlalu dalam, tapi orang yang menyelam rekreasi biasanya cuma bisa sampai kedalaman 18-29 meter, kecuali kalau dia penyelam profesional.
Tapi katakanlah kamu bisa sampai lubang itu dan mengambil GoPro-nya, itu juga tetap bakal berakibat fatal untuk kamu. Di lubang tempat kamera itu ditemukan, ada lapisan hidrogen sulfida, gas berbahaya dan baunya busuk banget di kedalaman 91 meter. GoPro itu ada 30 meter di bawahnya lagi, bareng sama pemiliknya, 2 penjelajah yang sudah lama hilang. Sampai sekarang cuma sedikit orang yang bisa menyelam sedalam itu dan selamat. Faktanya para penjelajah yang tewas itu ditemukan dengan hanya bantuan kapal selam. Sekarang kamu penasaran kan sama isi GoPro-nya? Dalam cerita seperti ini, kita mengharapkan adanya bukti kecurangan atau rekaman yang aneh-aneh. Tapi ternyata isinya cuma foto-foto kesenangan mereka selama perjalanan. Sedih banget ya, liburannya berakhir tragis. Di laut dalam, kamu juga bisa nemuin banyak spesies yang kayak bukan dari bumi, tapi imut dan menarik. Contohnya spons alien. Makhluk kecil lucu ini pertama kali terlihat di dekat Palung Mariana tahun 2016. Dia sebenarnya bagian dari ekosistem yang disebut hutan aneh. Oke, ini kedengarannya agak serem ya. Dan yang bikin tambah aneh, spons alien ini punya 2 lubang kecil yang mirip mata, jadi seperti dia lagi ngintip kamu. Oh iya, satu lagi fakta menarik. Rangka spons jenis ini terbuat dari kaca. Kalau kamu takut sama kecoa, tarik napas dulu deh. Siap? Oke, soalnya di dasar laut ada lebih dari 20 jenis isopod raksasa yang mirip banget sama kumbang, tapi ukurannya bisa sampai 36 cm. Astaga, tapi tenang aja, mereka biasanya cuma berkeliaran di dasar laut untuk mencari makan. Jadi kecuali kamu nyelam sampai 2133 meter, dan kita udah tahu kan itu nggak mungkin, kamu aman lah. Meski namanya seram seperti judul film horor, Bloody Beachcomb Jelly sebenarnya makhluk yang keren banget dan bisa ditemukan di laut. Mereka hidup di zona senja lautan antara 820 sampai 1493 meter di bawah permukaan laut. Jauh banget ya dari tempat kamu biasanya celupin kaki. Tapi yang bikin ubur-ubur ini keren banget adalah warnanya. Karena di zona senja cahayanya dikit banget. Banyak hewan yang mengeluarkan cahaya redup seperti anglerfish atau bikin kamuflase. Ubur-ubur ini berwarna merah darah biar hewan lain gak lihat dia makan mangsa bioluminescence di perutnya. Selain itu, ubur-ubur ini punya deretan sisir yang memancarkan cahaya warna-warni yang sangat indah. Cantik tapi mematikan. Manusia juga ikut berkontribusi dalam pesta aneh di dasar laut. Tergantung kamu berenang di mana, kamu mungkin aja nemuin bagian-bagian mesin roket yang digunakan selama program Apollo. Ketika roket diluncurkan keluar angkasa, bagian-bagiannya bakal dijatuhkan ke laut ketika bahan bakar habis, biar roketnya sendiri jadi lebih ringan. Bagian dari mesin roket Apollo 11, iya roket yang pertama kali membawa manusia mendarat di bulan, ternyata ditemukan lagi di laut setelah lebih dari 4 dekade. Kamu bisa lihat di Museum Penerbangan di Seattle. Gak suka luar angkasa? Tenang, ada juga untuk para penggemar Oregon Trail. Ada 2 lokomotif yang lagi menikmati hidupnya atau mungkin malah menderita tergantung gimana kamu melihatnya di lepas pantai New Jersey. Lokomotif-lokomotif ini berasal dari tahun 1850-an dan tergeletak di kedalaman 27 meter. Mungkin mereka jatuh dari kapal pengangkut gara-gara badai besar atau sengaja didorong dari tongkang supaya kapalnya nggak tenggelam. Kebanyakan benda-benda ini cuma bisa dilihat kalau menyelam. Tapi tenang, walaupun kamu masih takut sama laut dalam, kamu tetap bisa nemuin hal-hal aneh cuma dengan jalan-jalan di pantai. Coba lihat telepon rumah Garfield yang nyeleneh ini terdampar di Brittany, Prancis. Misteri Garfield ini sudah menghantui Prancis sejak tahun 80-an dan baru sekitar 30 tahun kemudian, petani Prancis René Morvan muncul dengan penjelasan sederhana. Sebuah kontainer pengiriman berisi merchandise Garfield kandas di laut dan akhirnya beristirahat di sebuah gua laut. Tapi senyum seram Garfield di telepon itu pasti masih bikin warga Brittany merinding.
Sama seperti badai yang mengungkap tumpukan rahasia Garfield, badai juga mindahin beberapa kapal yang sudah tenggelam lebih dari 600 tahun lalu. Tapi ini bukan sekedar cerita Titanic ya, kisahnya lebih mirip Pirates of the Caribbean. Soalnya pas badai mindahin kapal tua itu, pihak berwenang dari Caesarea nemuin 2000 koin emas, beberapa koin perak dan perunggu, batu permata, dan cincin. Harta karunnya lebih banyak dari yang bisa dikumpulin naga, tapi jangan seneng dulu. Meskipun sebagian besar zona arkeologi bawah laut di daerah ini terbuka buat penyelam, harta karun ini sudah diamankan di museum. Ngomong-ngomong soal bajak laut, hal aneh lain yang bisa kamu temuin santai di lautan adalah kota bajak laut Port Royal, Jamaika. Pada tahun 1692, kota ini hancur akibat gempa bumi disusul dengan tsunami. Dua kejadian buruk sekaligus, tapi kabar baiknya kamu masih bisa mengunjunginya hari ini, tentu saja sambil menyelam. Ternyata ini bukan satu-satunya kota tenggelam di dunia, ada juga Thonis Heraklion di Mesir yang nggak persis di dasar laut, tapi di muara Sungai Nil. Lalu ada Baiae, sebuah kota Romawi yang dibangun di atas gunung berapi. Kamu mungkin mikir Baiae bernasib sama dengan Pompei, tapi ternyata justru tanahnya yang ambles membawa serta seluruh kota ke dasar laut. Pernah dengar soal formasi lingkaran bawah laut? Pada tahun 1995, penyelam di Jepang nemuin lingkaran-lingkaran bulat sempurna di pasir. Diameternya 1,8 meter dan mirip banget sama formasi lingkaran di film-film fiksi ilmiah. Para ilmuwan bingung banget siapa yang bikin, sampai akhirnya mereka menangkap basah pelakunya, ikan buntal jantan kecil dengan panjang hanya 10 cm. Si kecil ini menggunakan tubuh dan siripnya untuk membuat lingkaran dan coretan, lalu dia hias kreasinya pakai kerang dan karang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk dia nyelesain ini. Semua ini dilakukannya untuk menarik perhatian betina, dan kalau ikan buntal betina suka sama karyanya, dia bakal naruh telurnya di situ, pas di tengahnya. Desain melingkar dari formasi lingkaran bawah laut itu ternyata menyalurkan air tawar ke tengah lingkaran, tempat yang ideal untuk telur-telur itu berkembang. Tahu nggak? Setelah bertelur, ikan buntal betinanya pergi dan si jantan yang jagain telur-telurnya. Tapi kalau kamu nggak suka ikan, kami juga punya bebek karet, kura-kura, berang-berang, dan katak nih. Jumlahnya 28.000. Mainan mandi ini sedang dalam perjalanan dari Cina ke Amerika Serikat, tapi seperti Garfield kena badai pada tahun 1992. Dari Pasifik Utara, bebek-bebek dan berang-berang kita yang imut ini akhirnya sampai Inggris tahun 2007, tapi ada juga yang nekat jalan-jalan sampai Australia, Indonesia, Chili, Hawaii, bahkan Alaska. Kalian pernah nemu yang aneh-aneh di pantai nggak sih? Ceritain di kolom komentar ya. Dah. Seorang arkeolog asal Portugal baru-baru ini menemukan kumpulan kapal karam yang syarat emas, termasuk kapal layar Spanyol dengan 22 ton emas dan perak. Jumlah emas tersebut jika dinilai saat ini bernilai sekitar $2 miliar, dan itu baru dari satu kapal saja. Arkeolog Alexandre Monteiro menemukan ini hampir secara kebetulan. Dia sedang mempelajari beberapa dokumen ketika menemukan informasi tentang kapal yang hilang pada tahun 1615, dan dia pun memutuskan untuk mencarinya. Setelah bertahun-tahun, Alexandre nggak hanya menemukan kapal ini saja, dia bahkan menemukan 8.620 bangkai kapal di perairan Portugal saja. Dari jumlah tersebut, 250 kapal karam berisi emas, sebuah penemuan yang pasti membuat Jack Sparrow sekalipun gemetar. Sebagian besar kapal-kapal ini tenggelam karena alasan sederhana seperti cuaca, tapi ada juga yang hancur dalam pertempuran yang mungkin sangat epik atau biasa saja. Kapal-kapal tersebut mengangkut emas dan harta karun lain dari dunia baru ke Eropa, dan tentu saja semua orang ingin dapat bagian. Alexandre telah mempelajari bangkai kapal bersejarah selama 30 tahun, jadi dia telah menemukan banyak kapal yang tenggelam dengan cara yang cukup gemilang. Pada tahun 1816 misalnya, sebuah kapal milik salah satu orang terkaya di Portugal tenggelam di Australia dengan membawa 66.000 koin perak.
Ini adalah kapal pertama dari Portugal yang karam di perairan Australia. Sayangnya kapal-kapal karam kuno yang penuh harta dan cerita epik ini nggak mudah dicapai. Mereka berada jauh di dasar laut dan terkubur pasir. Kamu tentu bisa mencoba, tapi itu sama saja mencuri bagian dari sejarah sebuah negara. Dan kamu nggak mau jadi orang seperti itu kan? Yang jelas, Portugal bukan satu-satunya negara yang menjelajahi lautan saat itu. Pesisir Eropa kaya akan kapal karam yang berisi emas. Faktanya ada sekitar 1 juta bangkai kapal bersejarah di bawah air saat ini, dan harta karun yang ditinggalkan di bawah laut mungkin bernilai sekitar 60 miliar dolar. Ini jumlah uang yang sangat besar, tapi perlu diketahui kapal-kapal karam berisi emas ini nggak sebanding dengan kerumitannya. Ada banyak cerita tentang penemuan harta karun laut yang berujung pada gugatan hukum yang kompleks dan bahkan hukuman penjara yang panjang. Cerita kita dimulai di tahun 1746 saat badai dahsyat menenggelamkan kapal bernama Prince de Conti di dekat sebuah pulau di Brittany. Kapal itu membawa muatan teh, keramik, dan 100 batang emas. Tentu saja pemilik kapal berusaha menyelamatkan muatannya, tapi kalau sekarang saja sulit, bayangin gimana dulu di abad ke-18. Kapalnya baru ditemukan lebih dari 200 tahun kemudian, tepatnya tahun 1975, ketika sekelompok orang Prancis menemukannya dan langsung mengambil semua barang berharga yang mereka bisa. Seperti kataku tadi, ini nggak sebanding dengan masalah yang timbul, karena di Prancis, kalau kamu menemukan benda yang bisa jadi bersejarah, kamu wajib lapor ke pihak berwenang setempat dalam waktu 48 jam. Kalau nggak patuh, berarti kamu melakukan sesuatu yang disebut kejahatan. Sebenarnya orang-orang Prancis ini memang melaporkan temuan mereka, tapi hanya meriam berkarat dari kapal. Terus emasnya? Tentu saja mereka jual karena 1 batang emas bernilai antara 125.000 hingga 231.000 dolar Amerika Serikat. Pihak berwenang Prancis butuh hampir 50 tahun untuk mendapatkan kembali emas curian itu, dan gak semuanya berhasil didapatkan. Sebagian dibeli oleh pasangan lansia yang tinggal di Florida, dan kejahatan ini sangat serius, sehingga mereka didakwa atas tuduhan pencucian uang, kejahatan terorganisir, dan perdagangan barang budaya. Para penjarah juga menjual beberapa batangan emas ke koleksi British Museum. Yuk kita mundur ke tahun 1850-an saat kapal uap SS Central America berlayar dari Panama ke California dan sebaliknya. Ini terjadi pada masa demam emas California ketika 300.000 orang berbondong-bondong ke California untuk mencari emas. Karena rute perjalanan yang sulit, orang-orang harus membawa emas mereka dengan kapal besar. Disinilah kapal SS Central America muncul. Pada tahun 1857, kapal tersebut mengangkut 578 penumpang dan sekitar 10 ton emas. Hanya sedikit yang selamat dan sekitar 100 hingga 150 juta dolar emas ikut tenggelam bersama kapal itu. Itulah kenapa pada tahun 1988, sekelompok investor dari Columbus mendanai proyek penelitian untuk mencari kapal ini. Penelitian ini dipimpin oleh seorang pria bernama Tommy Thompson. Tommy benar-benar terobsesi dengan ide menemukan kapal karam yang syarat emas ini. Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan lokasi pasti SS Central America, terutama karena kapal itu berada di 2.286 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dan pengambilannya butuh teknologi super canggih. Sebanyak 161 investor mendanai petualangan Tommy Thompson, tapi jelas mereka tidak melakukannya atas dasar kemurahan hati. Mereka menginvestasikan 12,5 juta dolar dalam proyek ini dengan harapan mendapatkan keuntungan setidaknya 10 kali lipat. Tapi hidup nggak selalu berjalan mulus. 39 perusahaan asuransi mengajukan gugatan terhadap tim penelitian segera setelah emas tersebut berhasil diangkat. Pada masa kapal tersebut beroperasi, perusahaan-perusahaan ini mengasuransikan muatan SS Central America, dan ketika muatan tersebut akhirnya ditemukan kembali lebih dari 100 tahun kemudian, mereka menuntut kompensasi.
Mereka bilang bukan urusan mereka untuk mengambilnya, tapi bukan berarti mereka melepaskannya. Omongan ngaco ini nggak diterima dan 92% emasnya diberikan ke tim penelitian. Masalah semakin rumit ketika para investor ditipu oleh Tommy Thompson yang kabur membawa 4,16 juta dolar. Dia juga menyimpan 500 koin emas dan gak mau ngasih tahu siapapun di mana koin-koin itu berada. Omong kosong kayak gini yang bikin banyak negara punya aturan untuk melindungi properti budaya. Dan ya, kapal karam bisa dikategorikan sebagai properti budaya. Pastinya ada banyak penemuan harta karun maritim yang dilakukan tanpa melanggar aturan. Sebagai contoh, SS City of Cairo adalah kapal uap yang tenggelam pada tahun 1929 dengan 2.000 kotak koin perak yang beratnya 122 ton. Sebuah perusahaan bernama Deep Ocean Search mengambil koin-koin tersebut dari kedalaman 5.182 meter, 1.372 meter lebih dalam dari lokasi Titanic. 34 juta pound sterling masuk ke kas negara Inggris dan Deep Ocean Search juga menerima bagian. Kabar baiknya, beberapa koin tersebut bisa dibeli oleh kolektor, legal kok. Membeli harta karun mungkin adalah pengalaman yang paling mendekati penemuan arkeologi bawah laut. Aku sadar kalau aku sudah merusak mimpimu jadi bajak laut. Tapi walaupun merampok kapal karam yang penuh emas adalah tindakan kriminal di banyak negara atau mustahil secara finansial bagi kita-kita, masih ada harapan kok. Ada sekitar 771 triliun dolar emas yang tergeletak di dasar laut tanpa pemilik. Ini seperti tambang emas bawah air, hanya saja emasnya berada di dalam air. Tahu kan kenapa air laut terasa asin? Begini, emas bercampur dengan mineral di dalam air, jadi kamu nggak akan menemukan bongkahan emas di pantai. Setiap liter air laut mengandung 13 per miliar gram emas dan sangat sulit untuk mengekstrak partikel emas sekecil itu dari dalam air. Tapi bukan berarti orang nggak pernah nyoba, dan pastinya ada penipuan juga di sini. Pada tahun 1890-an, seorang pria mengklaim ia telah menemukan sebuah alat yang dapat menyedot emas dari air laut. Setelah mendapat uang banyak, dia kabur dari negara itu dengan uangnya. Kalau benar-benar ingin mendapatkan emas, kamu bisa mencoba mengekstraknya dari inti bumi yang mengandung 1,6 kuadriliun ton emas. Jumlah emas di inti bumi 16 kali lebih banyak dari yang pernah ditambang manusia sepanjang sejarah. Gak ada unsur penipuan di sini karena belum ada yang berani menjelajah ke sana. Dengan para arkeolog yang menemukan kapal-kapal karam berisi emas di mana-mana, mungkin kita bisa menemukan harta karun laut kita sendiri atau setidaknya menabung untuk membeli beberapa koin perak. 10 April 1912, Richard pergi ke Southampton, Inggris, naik kapal paling terkenal pada masanya. Kapal itu diklaim tidak bisa tenggelam, karena dia baru saja melihat kapal itu hampir bertabrakan dengan SS City of New York. Dia menulis surat untuk istrinya dan menceritakan peristiwa menyeramkan barusan. Dia menulis, "Sayangku Sal, kami berlayar kemarin setelah terjadi banyak masalah." Tapi ternyata, 4 hari kemudian, pena dan kapal yang dia tumpangi hilang selamanya di dasar Samudra Atlantik Utara. Apa ini semacam pertanda buruk? Apa sebenarnya Richard tahu kejadian yang bakal menimpa kapal yang dia tumpangi? Kalau kamu belum paham, Tuan Richard Geddes naik Titanic pada hari dia menulis surat untuk istrinya. 14 April 1912, kapal itu hilang selamanya. Ada banyak rahasia dan harta karun dari Titanic yang terdampar di dasar samudra. Pada tahun 1985, bangkai Titanic akhirnya ditemukan menggunakan teknologi sonar yang canggih. Karena mereka berhasil mengangkat ribuan barang dari Titanic, banyak yang akhirnya dipajang atau dilelang. Perhiasan, pelampung, menu restoran kapal, dan bahkan sampel karpet kabin kelas 1. Barang-barang ini menarik perhatian publik, seperti banyak cerita para penumpangnya. Saintis bahkan berusaha membuat strategi untuk mengangkat Titanic agar bisa dipelajari dan enggak semakin rusak di dasar samudra. Ada yang menyarankan bangkainya diisi bola pingpong agar mengambang. Ada juga yang bilang isi dengan 180.000 ton vaselin. Ide lainnya adalah menggunakan 450.000 ton nitrogen cair untuk memerangkapnya di gunung es yang mengapung di permukaan.
Tapi akhirnya strategi itu nggak digunakan karena Titanic terlalu rapuh untuk dipulihkan. Titanic memang salah satu kapal paling menarik yang ada di dasar samudra, setidaknya di budaya populer. Tapi penyelam laut dalam punya banyak cerita lain. Kadang ada juga pesawat yang terdampar di dasar samudra. Penyelam laut dalam di Oahu, Hawaii menemukan bangkai pesawat F-4U Corsair yang sepertinya jatuh ke laut tahun 1946 karena kekurangan bahan bakar. Kalau menyelam cukup dalam, kamu mungkin akan menemukan patung dan artefak yang hilang. Seperti yang ditemukan di satu-satunya taman arkeologi bawah laut yang lokasinya di lepas pantai Napoli, Italia. Di sana ada reruntuhan kota Romawi kuno, Baia. Patung bawah laut ini keren banget loh. Ironisnya beberapa peralatan yang seharusnya mengangkut kita ke bulan sudah lama hilang di dasar laut. Kok bisa? Berawal dari akhir tahun 1960-an dan berakhir di awal tahun 70-an. Banyak roket Apollo diluncurkan untuk mengorbit bumi dan bulan. Saat mencapai ketinggian 61 km, bagian pertama pesawat luar angkasa termasuk mesinnya harus dilepaskan. Orang-orang mengira komponen ini hancur atau hilang. Tapi kenyataannya pada tahun 2012, tim ahli menemukan sejumlah mesin roket sejauh 4 km dari lepas pantai Florida. Sejak itu, mereka melakukan rencana restorasi 2 tahun dan sekarang dipajang di Museum Penerbangan Seattle. Kebayang nggak bagaimana rasanya menemukan kota bawah laut? Tahun 2001, sebuah kota yang hilang ditemukan di Teluk Cambay di lepas pantai India. Beberapa arkeolog meyakini kota bawah laut ini yang tertua dalam sejarah. Ukurannya hampir sama kayak Manhattan. Di sana ada tembok-tembok besar dan bahkan alun-alun. Mereka menemukan patung, karya seni, dan bahkan perabot kayu kuno yang usianya kira-kira 9.500 tahun. Berarti 5.000 tahun lebih tua daripada kota lain yang sebelumnya ditemukan. Oke, bagaimana dengan sungai bawah laut? Aku nggak bisa membayangkan wujudnya sih, tapi beberapa penyelam bilang pernah melihat sungai itu di selatan Tulum, Meksiko. Sebenarnya, Gua Cenote Angelita bukan benar-benar sungai, melainkan semacam ilusi optik. Sungai ini terbentuk oleh halocline, awan hidrogen sulfida di dasar gua bawah laut. Ternyata kita bisa menembus awan ini dan merasa kayak berenang di badan air yang mengalir. Bukan cuma benda mati yang bisa ditemukan di bawah laut, ada juga makhluk laut yang seram. Mungkin kamu nggak akan waspada dengan ubur-ubur kalau bisa menghindari sengatannya. Tapi ubur-ubur raksasa yang disebut ubur-ubur surai singa ini adalah spesies ubur-ubur terbesar. Ubur-ubur ini bisa ditemukan di perairan Arktik, Atlantik Utara, dan Utara Samudra Pasifik. Kamu nggak mungkin nggak melihat ubur-ubur ini karena panjang tentakelnya 36 meter. Banyak orang ingin menemukan harta karun saat menyelam di laut dalam. Nah, seorang penyelam ini beruntung banget bisa menemukan harta karun senilai $1 juta di dasar laut. Kejadiannya tahun 2015. Waktu itu si penyelam beruntung ini berenang di lepas pantai Florida. Temuannya berupa 51 koin emas, rantai emas sepanjang 12 meter dan 1 koin langka yang dibuat untuk Raja Spanyol, Philip V. Oh iya, soal mencari harta karun, penyelam juga kadang menemukan kapal bajak laut. Mereka menemukan bangkai kapal bajak laut tahun 2015 di lepas pantai Kolombia. Kapal itu berasal dari abad ke-18. Nilai kapal yang terlupakan itu antara 4 miliar sampai 17 miliar dolar karena berisi harta karun, batu berharga, emas, dan banyak barang berharga lainnya. Sebagai perbandingan, seluruh pulau di Bahama bernilai 75 juta dolar. Kamu pasti nggak pernah menyangka bisa menemukan komputer di bawah laut kan? Bukan komputer biasa, tapi komputer kuno. Tapi pernah ada loh orang yang menemukan komputer kuno ini sekitar tahun 1900-an di bangkai kapal yang berada di lepas pantai sebuah pulau Yunani. Peneliti meyakini gawai batu aneh ini adalah bentuk paling awal komputer. Alat ini dirancang untuk banyak hal, misalnya memprediksi posisi astronomi dan gerhana di kalender. Karena manusia kehilangan sebagian besar teknologi zaman dulu, menemukan teknologi itu lagi sekarang rasanya luar biasa. Kita bisa mengumpulkan banyak pencapaian Yunani kuno. Kalau ingin melihat, komputer itu sekarang berada di Museum Arkeologi Nasional Athena.
Tempat ini mungkin jadi salah satu tempat paling misterius di bumi, namanya Palung Mariana. Palung ini adalah bagian terdalam samudra di bumi. Gak tahu sih berapa tepatnya kedalaman palung ini karena susah diukur. Tapi kira-kira 11 km dan 5 kali lebih panjang dari Grand Canyon. Lubang bawah laut besar ini pertama kali diteliti pakai tali yang diberi beban pada tahun 1875. Tahun 2012, sutradara film asal Kanada James Cameron mencapai bagian dasar palung ini menggunakan kapal selam Deep Sea Challenger. Terdapat banyak makhluk aneh di palung ini, termasuk gurita dumbo, teripang, dan hiu goblin. Nama Palung Mariana diambil dari Kepulauan Mariana di dekat sana, yang bernama Las Marianas, untuk menghormati Ratu Spanyol, Ratu Mariana dari Austria. Kamu tahu berapa jumlah benua di bumi? Itu mudah, 7. Tapi tunggu dulu, bukankah Eropa dan Asia adalah satu benua besar Eurasia? Kelihatannya begitu ketika melihat peta dunia. Nah, para ilmuwan berpikir secara berbeda. Mereka tidak hanya melihat daratan yang mencuat dari laut. Para ahli geologi mempelajari jenis-jenis batuan yang membentuk benua. Ketika melihat dunia dari sudut pandang mereka, jumlah benua sebenarnya bertambah. Ya, itu bukan mitos. Benua yang hilang itu ada, atau setidaknya dulu pernah ada. Mereka bersembunyi di bawah daratan lain. Cilukba, para peneliti baru-baru ini menemukan satu benua yang seperti itu. Namanya Greater Adria. Kedengarannya tidak asing. Ya, ini ada hubungannya dengan Laut Adriatik. Benua yang hilang ini terkubur sepenuhnya di bawah Eropa. Benua ini bertabrakan dengan Eropa dan mulai tenggelam di bawahnya sejak dahulu kala. Saat ini benua ini berada di bawah Italia, Yunani, dan Baltik. Ukuran dan bahkan bentuknya sama dengan Greenland, pulau terbesar di dunia. Tapi bagaimana para ahli ilmu kebumian menemukan Greater Adria? Benua ini tidak lagi terlihat, tapi meninggalkan beberapa petunjuk. Sebagian darinya tertanam di pegunungan Alpen. Bagian lainnya menyatu ke dalam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Italia dan Kroasia, di seberang Laut Adriatik. Batuan kapur dari benua ini mulai berubah setelah berada di bawah daratan Eropa. Panas dan tekanan yang luar biasa yang menyebar selama puluhan juta tahun mengubah strukturnya. Dari batu kapur terbentuklah marmer. Semua kuil Yunani dan Romawi yang kamu kagumi saat liburan musim panas dibangun menggunakan marmer ini. Ini semacam hadiah perpisahan dari benua yang telah lama hilang. Greater Adria bersembunyi dengan baik selama ribuan tahun. Tapi benua-benua lain yang hilang bersembunyi di depan mata. Pernahkah kamu mendengar tentang benua ke-8 bumi? Zealandia? Mungkin belum, karena letaknya di bawah permukaan Samudra Pasifik. 95% wilayah Zealandia sekarang berada di bawah air. Bisakah kamu menebak di mana tepatnya? Namanya jadi petunjuk yang bagus, di bawah Selandia Baru. Jika membuka Google Maps, kamu bisa melihat garis luarnya. Carilah warna biru yang lebih terang di lautan. Itu membentang dari Kaledonia Baru ke Selandia Baru. Tonjolan di dasar samudra ini dulunya berada di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 2/3 Australia dan lebih dari 2 kali luas daratan Greater Adria. Kita bisa melihat Zealandia hari ini karena ia belum tenggelam terlalu dalam. Dan itulah cara terbaik untuk menemukan benua-benua lain yang hilang. Bayangkan bumi tanpa lautan, dasar laut tidak datar, ada gunung dan parit. Gunung Everest bisa muat di dalam palung terdalam, dan masih ada 2133 meter di antara gunung itu dan permukaan laut. Palung ini menjadi sangat dalam karena proses geologi yang disebut subduksi. Lempeng Pasifik masuk ke bawah lempeng Filipina. Kerak bumi terbuat dari lempeng-lempeng yang mengapung di lautan batuan cair. Kemudian mereka saling bertabrakan, yang satu turun, sementara yang lain naik. Itulah bagaimana Greater Adria berakhir di bawah benua Eropa. Planet kita terus bergerak. Kita tidak menyadari proses ini karena terjadi jauh di bawah kaki kita. 120 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika adalah satu daratan yang menyatu. Ya, tempat terdingin dan salah satu tempat terpanas di bumi dulunya adalah satu wilayah yang sama. Antartika mengucapkan selamat tinggal pada Australia, tapi tidak pergi dengan tangan hampa. Saat ini ada plato samudra di Samudra Hindia. Kata plato berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanah datar yang tinggi. Dan nama tempat ini terdengar seperti judul film Hollywood, Broken Ridge. Dulu tempat ini terhubung dengan benua lain yang hilang. Para ilmuwan percaya bahwa daratan ini merupakan jembatan darat antara India dan Antartika. Seperti apakah daratan ini? Jawabannya mungkin terletak di kepulauan kecil di Samudra Hindia bagian selatan.
Pulau-pulau ini adalah yang tersisa dari daratan kuno. Di sana beriklim dingin. Pulau-pulau ini memiliki gletser karena letaknya yang sangat dekat dengan Antartika. Namun di masa lalu, iklimnya pasti sedang dengan curah hujan yang tinggi. Hewan dan tumbuhan pasti mirip dengan yang kita temukan di daerah tropis saat ini. Lanskap benua yang hilang itu mungkin mirip dengan Selandia Baru. Mumpung sedang membahas daerah ini, bisakah kamu menebak di benua mana negara Pulau Madagaskar berada? Jika menebak Afrika, maaf, kamu salah. Hei, jangan bersedih. Lihatlah ke atas dan ke kanan pada peta. Jawaban yang benar adalah India. Sekitar 120 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, India memisahkan diri dari benua Afrika dan bergerak ke arah timur laut. Madagaskar tidak cukup cepat dan berakhir sebagai sebuah pulau di lepas pantai tenggara Afrika. Namun ada bukti adanya daratan yang lebih besar lagi, yaitu benua Maurisia yang hilang. Para ilmuwan menemukan jejak-jejak daratan kuno di bawah Pulau Mauritius. Saat ini, pulau ini menjadi tempat wisata, tapi jutaan tahun lalu, pulau ini merupakan tempat yang sangat panas. Ada banyak gunung berapi. Begitulah cara para ilmuwan menelusuri kembali jejak Maurisia. Mereka menemukan mineral yang ada di bebatuan yang dimuntahkan lava setelah letusan. Tanah yang telah lama hilang itu pernah menutupi area dari Mauritius hingga pantai barat India. Bayangkan jika daratan tersebut masih ada saat ini, itu akan membentuk perpaduan budaya India dan Afrika. Hidangan lokalnya pasti penuh rempah. Berbicara tentang rempah, sudah mencicipi makanan Indonesia baru-baru ini? Hanya 50.000 tahun yang lalu Asia Tenggara terlihat jauh berbeda. Tidak ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, atau bahkan Australia. Hanya ada Sunda dan Sahul, dua masa benua yang dipisahkan oleh parit air yang dalam. Ada perpanjangan daratan Asia Tenggara di satu sisi dan Australia besar di sisi lainnya. Saat itu, Bali ada di ujung paling selatan Asia. Para ahli biologi, termasuk ilmuwan pertama yang menyadari adanya perpecahan tersebut. Spesies berkembang secara berbeda di Sunda dan Sahul. Itulah kenapa Australia memiliki hewan-hewan unik seperti kanguru, wombat, dan platypus. Dan tahukah kamu bahwa kanguru raksasa pernah berkeliaran di Pulau Nugini? Hal ini dikarenakan hingga akhir zaman terakhir, terdapat jembatan darat yang menghubungkan kedua pulau tersebut dengan Australia. Saat ini kedua pulau itu dipisahkan oleh Selat Torres. Tapi ini cukup dangkal, kurang dari 20 meter. Jadi sebuah pengingat bahwa dulunya ini adalah satu daratan yang disebut Sahul. Selat lain yang tidak terlalu dalam memisahkan Asia dari Amerika Utara. Selat Bering saat ini berada di Beringia. Daratan kuno ini tidak terlalu besar. Ia membentang 1000 mil dari utara ke selatan, hanya sepertiga jarak tempuh dari Los Angeles ke New York. Beringia penting karena alasan lain. Selama zaman es, Beringia menghubungkan seluruh dunia. Ketinggian air saat itu 90 meter lebih rendah dari sekarang. Jika lebih rendah lagi, kamu bisa berjalan kaki dari Tanjung Harapan di Afrika sampai ke Tanjung Horn di Amerika Selatan. Ini bisa jadi rute backpacking terbaik. Saat ini kamu bisa naik pesawat terbang ke hampir semua tempat di dunia. Dunia tidak pernah tampak sekecil ini, bukan? Tidak juga. Sekitar 300 hingga 200 juta tahun lalu, kita semua adalah satu secara harfiah. Pangea adalah sebuah benua super yang mencakup semua benua. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan artinya adalah seluruh bumi. Namun Pangea mulai retak. Celah terbesar terbentuk di antara benua Amerika di satu sisi dan Eropa serta Afrika di sisi lain. Air laut mulai mengalir masuk dan begitulah Samudra Atlantik terbentuk. Proses ini sama sekali belum berakhir. Saat kamu menonton video ini, Amerika Utara semakin menjauh dari Eropa dengan kecepatan 2,5 cm per tahun. Tampaknya tidak banyak jika dibandingkan dengan rata-rata umur manusia. Namun pada akhirnya, semua benua akan terhubung kembali satu sama lain, membentuk sebuah benua super. Dan ini bukan pertama kalinya dalam sejarah bumi. Sejujurnya, aku tidak ingin menunggu untuk itu. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan lorong rahasia karya Leonardo da Vinci di bawah kastil abad pertengahan di Italia. Mereka mengikuti sketsa abad ke-15 yang baru ditemukan oleh sang pencipta Mona Lisa itu dan menemukan salah satu keajaiban arsitektur yang belum dieksplorasi dari era Renaissance. Pembangunan Kastil Sforza dimulai pada tahun 1358, namun dihancurkan sekitar seabad kemudian akibat krisis lokal.
Kemudian pada tahun 1450, Francesco Sforza, Duke Milan, memutuskan untuk membangunnya kembali di atas reruntuhan lama. Setelah kematiannya, putranya, Ludovico, mengambil alih dan terus memperbaiki kastil tersebut. Ia mengundang beberapa seniman top masa itu, termasuk Leonardo da Vinci, untuk menghiasi dindingnya. Lukisan dinding Leonardo masih bisa kita lihat hingga saat ini di ruang papan kayu. Selama bekerja di kastil, Da Vinci juga mencatat beberapa lorong bawah tanah bersejarah yang tersembunyi di bawah dinding luar. Gambar yang dibuat antara tahun 1487 dan 1490 ditemukan di Institut de France di Paris. Sketsa tersebut sangat rinci dan membuktikan bahwa Leonardo sangat tertarik pada desain benteng dan mahir dalam mendokumentasikan struktur yang ada. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Ludovico memerintahkan pembangunan lorong bawah tanah yang mengarah langsung ke Basilika, tempat istrinya dimakamkan. Ludovico menikahi Beatrice pada tahun 1491. Pernikahan mereka bahagia tapi tragisnya singkat karena Beatrice meninggal saat melahirkan pada tahun 1497. Sang Duke mengurung diri selama berminggu-minggu, memanjangkan janggut dan hanya berpakaian hitam saat berkabung untuk istri tercintanya. Terowongan rahasia tersebut mungkin panjangnya lebih dari 0,8 km dan memungkinkan Ludovico mengunjungi makam istrinya secara pribadi. Terowongan itu juga bisa berfungsi sebagai jalur pelarian kalau kastilnya diserang. Keberadaan terowongan tersebut jadi salah satu misteri era Renaissance selama bertahun-tahun karena nggak ada yang tahu pasti ada atau tidaknya. Tapi sekarang para ilmuwan akhirnya mengungkap sejarah rahasia tersebut. Mereka menggunakan kombinasi radar penembus tanah dan pemindaian laser untuk membuat model 3D yang akurat dari semua struktur di bawah kastil. Mereka menemukan terowongan yang disinggung Da Vinci dalam lukisannya, dan sepertinya terowongan itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan sistem lorong bawah tanah yang bersejarah. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran digital lengkap dari kastil yang nggak hanya menampilkan konstruksi yang masih ada, tapi juga konstruksi kuno yang sudah tak terlihat. Mereka juga berencana menambahkan augmented reality pada jalur virtual agar pengunjung dapat menjelajahi lorong tersembunyi karya Leonardo da Vinci. Kita nggak tahu apakah si jenius itu beneran terlibat dalam pembangunan lorong tersembunyi yang baru ditemukan oleh ilmuwan, tapi kita mengetahui beberapa penemuan Leonardo da Vinci lainnya. Ia menciptakan peta mirip satelit pertama pada tahun 1502, jauh sebelum fotografi atau satelit jadi sebuah konsep. Tokoh terkenal di Italia, Cesare Bozza, mengundang Leonardo ke kota kecil bernama Imola, di dekat Bologna untuk membuat peta yang sangat rinci. Dulu, peta nggak terlalu akurat karena belum ada yang punya cara untuk menunjukkan jarak yang tepat dalam skala yang lebih kecil. Orang malah menghabiskan banyak waktu untuk menghias peta dengan naga, mawar, kastil mewah, pegunungan, bunga, dan detail artistik lainnya. Peta-peta tersebut lebih menyerupai lukisan indah yang bertujuan untuk dipajang daripada alat navigasi yang praktis. Tapi, Cesare Bozza menginginkan sesuatu yang benar-benar fungsional dan Leonardo berhasil menciptakan sesuatu yang revolusioner di bidang kartografi. Kalau citra satelit Imola saat ini dibandingkan dengan peta Leonardo, kemiripannya luar biasa. Dia menggambarkan setiap gang, lekukan jalan, jalan raya, dan bahkan ukuran bangunan secara tepat. Dan dia melakukan semuanya dengan tangan, hanya menggunakan pensil, penggaris, kompas, dan beberapa penemuan cerdasnya sendiri. Untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan, sang jenius menyusuri jalanan selama berminggu-minggu dengan roda besar yang berputar saat ia bergerak, merekam jarak dengan kabel. Dengan menggunakan kompas magnetik, dia menentukan arah yang tepat. Dia juga mengembangkan alat bernama busola yang mengukur sudut di dalam lingkaran. Dengan alat ini, ia dapat melacak belokan yang tepat dari setiap jalan dan ukuran persimpangan. Ia menghitung jarak antara rumah dan jalan utama. Kemudian di rumahnya, ia menggunakan catatan dan perhitungannya untuk menggambar peta dengan skala yang sangat presisi. Dalam karyanya, Da Vinci juga menerapkan teknik yang dikembangkan oleh humanis Florentin Leon Battista Alberti. Dia menciptakan metode pemetaan di mana seluruh kota dapat ditempatkan di dalam lingkaran menggunakan koordinat polar. Di pusat kota, 8 garis lurus bertemu, mewakili arah utama kompas.
Leonardo menggunakan sistem ini untuk membagi kota menjadi 8 bagian. Dia nggak melupakan bangunan terkecil sekalipun, yang membuat petanya menjadi salah satu yang paling canggih pada masanya. Sang jenius Italia ini punya mimpi besar untuk membangun mesin yang dapat memungkinkan manusia terbang. Dia mempelajari bagaimana burung, kelelawar, dan layang-layang bergerak di udara dan merancang mesin terbang khusus. Dia percaya bahwa jika ia dapat meniru gerakan mereka, manusia mungkin bisa terbang juga. Desain Da Vinci menyerupai kelelawar dengan 2 sayap besar dan runcing yang lebarnya lebih dari 10 meter. Ia berencana membangun kerangka dari kayu pinus ringan dan menutupinya dengan sutra mentah agar kokoh, tapi gak terlalu berat. Orang yang menerbangkannya berbaring tengkurap di papan kayu bagian tengah. Agar sayap mengepak, dengan kakinya pilot harus mengayuh engkol yang terhubung ke sistem batang dan katrol. Ada juga engkol tangan untuk tenaga tambahan dan bahkan penutup kepala untuk membantu pengemudi. Saat orang tersebut menggerakkan tangan dan kakinya, sayap akan mengepak dan berputar seperti burung. Tapi ada satu masalah besar, manusia nggak cukup kuat untuk membuat mesin ini terangkat dari tanah. Meskipun mungkin berhasil sekali di udara, nggak ada cara bagi seseorang untuk menerbangkannya secara mandiri. Leonardo mungkin menyadari hal ini, tapi ide cemerlangnya tetap menginspirasi mesin terbang yang muncul berabad-abad kemudian. Da Vinci sangat maju melampaui zamannya dengan berbagai penemuannya, tapi yang paling futuristik adalah idenya tentang robot humanoid. Dia bekerja di bawah perlindungan keluarga Sforza, keluarga yang membangun terowongan kuno di Italia. Sang jenius merancang kesatria mekanik yang mampu menggerakkan lengan, memutar leher, dan bahkan membuka serta menutup mulutnya. Pengetahuan mendalam Da Vinci tentang anatomi dan mekanika gerakan tubuh sangat bermanfaat baginya. Ciptaan unik ini menggunakan sistem kabel eksternal, sebuah engkol tangan menggerakkannya, dan ada juga mekanisme yang digerakkan oleh roda gigi internal. Sekitar 450 tahun kemudian, sketsa detail kesatria robot Da Vinci ditemukan kembali pada tahun 1950-an. Beberapa peneliti mencoba membuat ulang robot dari sketsa-sketsa tersebut. Pada tahun 2002, ahli robotika yang telah mengembangkan sistem untuk NASA dan Lockheed Martin mengambil inspirasi dari catatan lama dan membuat model kesatria robotik Da Vinci yang berfungsi. Desain lain yang dibuat Leonardo untuk Jux Sforza adalah jembatan khusus yang dapat dibongkar pasang dan dibawa dengan mudah. Jembatan ini dirancang untuk pasukan pertahanan yang perlu menyeberangi sungai atau parit saat bepergian. Jembatan ini akan berayun melintasi air dan mendarat di sisi seberang. Jembatan dilengkapi roda dan menggunakan sistem tali dan katrol sehingga dapat dipasang dengan cepat dan dibongkar dengan kecepatan yang sama. Untuk menjaga kestabilannya, jembatan tersebut dilengkapi dengan pemberat khusus. Leonardo menulis dalam catatannya bahwa jembatan tersebut ringan namun kokoh, dan dia merancang beberapa jembatan serupa untuk Jux. Salah satu desain lainnya adalah jembatan yang dapat dibangun dengan sangat cepat, yang memungkinkan pasukan pertahanan bergerak melintasi beberapa sungai. Sambil ilmuwan terus meneliti lorong-lorong rahasia Leonardo da Vinci, mereka mengungkapkan bab-bab baru dalam sejarah manusia. Siapa yang tahu keajaiban arsitektur tak terjamah apalagi yang akan mereka temukan? Nampaknya arkeologi tiba-tiba terbangun dan memutuskan untuk menghebohkan berita dengan penemuan-penemuan yang mengubah sejarah. Dari penemuan fosil dinosaurus di Iowa yang tenang, hingga menerjemahkan kabar buruk dari teks Babilonia kuno. Sejarah mengungkap rahasia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, efeknya membekukan kota untuk selamanya. Beberapa penemuan paling terkenal sangat memilukan, seperti seorang ibu yang mengenakan gelang emas sambil memeluk anaknya, atau dua bersaudara yang berpelukan ketakutan. Setidaknya itulah yang dipikirkan para ilmuwan. Pada tahun 2024, tes DNA canggih mematahkan keyakinan yang telah lama dipegang. Ibu dari rumah gelang emas ternyata adalah seorang pria yang mengenakan gelang mewah seberat 30 karat. Dan anak itu bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Lalu dua saudara perempuan, DNA mengungkap bahwa salah satunya adalah pria, sementara yang lainnya masih menjadi misteri. Beberapa orang menduga mereka adalah sepasang kekasih, tapi kebenarannya masih terkubur dalam waktu.
Berbicara tentang penulisan ulang sejarah, penemuan mengejutkan lainnya datang dari Babilonia kuno. Baru-baru ini para arkeolog menerjemahkan teks berusia 4.000 tahun yang ternyata berisi kabar buruk. Teks-teks khusus yang diterjemahkan ini diyakini berasal dari Sipar, sebuah kota dekat Sungai Efrat di Irak modern. Teks mengatakan tentang gerhana bulan ketika bayangan bumi menghalangi bulan, dan bagi orang Babilonia kuno, gerhana adalah peringatan. Gerhana bisa berarti berbagai bencana, mulai dari banjir dan kelaparan hingga kekacauan di kerajaan. Tapi ada hal menarik. Orang Babilonia juga menemukan cara cerdas untuk membatalkan pertanda buruk ini, seperti memanggil pendeta untuk melakukan ritual atau berkonsultasi dengan peramal untuk mendapatkan nasihat. Para astrolog kuno ini menjalankan tugasnya dengan serius, karena ini bukan sekedar mengamati bintang. Ini tentang menjaga keamanan kerajaan. Agustus adalah kaisar Romawi pertama, jadi bisa dikatakan dia adalah tokoh besar. Para arkeolog telah menemukan reruntuhan villa tempat dia berpesta, tapi kini mereka mengira telah menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Di sebuah tempat dekat Napoli, para arkeolog menemukan bangunan tua yang terkubur di bawah sebuah villa. Mereka menemukan sesuatu yang setara dengan sistem pemanas modern, kemungkinan digunakan untuk menghangatkan air. Selain itu, ditemukan juga rak-rak berisi guci kuno yang menunjukkan bahwa situs ini kemudian menjadi sebuah kuil. Mereka belum yakin bahwa ini adalah rumah terakhir Augustus, tapi jika terbukti, ini akan jadi penemuan besar bagi sejarah dunia. Sementara Roma kuno mengejutkan kita, garis naskah yang terkenal di Peru juga mengungkapkan detail yang tersembunyi. Geoglif besar yang dibuat ribuan tahun yang lalu ini baru dipelajari sebagian sampai sekarang. Para ilmuwan melatih kecerdasan buatan untuk membantu mereka memindai medan sepanjang 391 km. Dengan bantuan AI, mereka mengidentifikasi lebih dari 300 motif baru, termasuk lama, orang bertubuh tongkat, dan kepala-kepala aneh. Algoritma yang awalnya dikembangkan untuk mengurai naskah papirus hangus dari Gunung Vesuvius telah menggandakan jumlah glif yang diketahui. Masa lalu mendapatkan pembaruan digital yang luar biasa. Sementara itu, di Bulgaria, para arkeolog membuat penemuan mengejutkan di tempat yang tak disangka, sebuah gorong-gorong. Pada tahun 2024, para peneliti menggali patung marmer setinggi 2 meter yang hampir utuh dari Hermes, dewa Yunani pelindung pengembara dan perdagangan, tersembunyi di bawah lapisan tanah. Para ahli percaya bahwa patung ini diletakkan di sana untuk diamankan setelah gempa bumi pada tahun 388 Masehi, merusak infrastruktur kota. Pada saat itu, paganisme mulai redup dan agama Kristen sedang naik daun sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Banyak berhala pagan dihancurkan, tetapi tampaknya beberapa penduduk setempat diam-diam melindungi dewa-dewa mereka dengan menyimpannya di bawah tanah. Menggali dasar Sungai Thames mungkin lebih buruk daripada melihat di bawah tempat tidurmu. Dasar sungai itu menyimpan segala macam harta yang dibuang, termasuk sebuah jenis huruf legendaris. Pada awal tahun 1900-an, dua pria menciptakan jenis huruf Doves untuk mencetak buku. Namun setelah pertengkaran sengit, salah satu dari mereka membuang semua huruf logam itu ke sungai. Seabad kemudian, pada tahun 2014, seorang desainer yang ingin menghidupkan kembali jenis huruf tersebut mulai mencari huruf-huruf yang hilang. Hanya dalam waktu 20 menit, dia mulai menemukannya. Dengan penyelam, semakin banyak yang ditemukan dan kini beberapa huruf yang hilang dipamerkan di museum. Tidak banyak yang terjadi di Iowa. Itulah sebabnya penemuan kerangka mastodon berusia 13.000 tahun menjadi berita utama. Pada tahun 2022, seorang peneliti menerima foto femur raksasa yang diduga milik hewan prasejarah. Butuh 2 tahun untuk mendapatkan dana penggalian. Tapi pada tahun 2024, para arkeolog akhirnya menggali. Setelah 12 hari bekerja, mereka menemukan tengkorak mastodon yang terawetkan dengan baik, yang pertama kali ditemukan di negara bagian Midwest. Penemuan ini pasti bikin Indiana Jones iri, apalagi karena terjadi di Petra, kota kuno Yordania, yang muncul di salah satu filmnya.
Para arkeolog menemukan sebuah ruang bawah tanah berusia 2000 tahun di bawah Treasury Petra, berisi setidaknya 12 kerangka beserta artefak besi dan perunggu. Ruang yang dibangun oleh bangsa Nabatea ini memberikan pencerahan baru tentang praktik kehidupan setelah kematian mereka, yang masih banyak misterinya. Salah satu temuan paling menarik adalah sebuah cawan keramik yang digenggam erat oleh salah satu kerangka. Kembali ke Peru, para arkeolog membuat penemuan terobosan yang mengubah sejarah Peru. Seorang penguasa wanita. Di situs Panamarca yang berusia 1600 tahun, para ilmuwan menemukan sebuah ruang singgasana yang dihiasi dengan mural berwarna-warni. Mural ini menggambarkan wanita yang sedang memintal dan menenun, pria yang membawa mahkota, dan bahkan seorang wanita bermahkota yang sedang berbicara dengan manusia burung. Penemuan ini menunjukkan bahwa wanita Moche tak hanya pemimpin spiritual, tapi juga punya kekuatan politik yang nyata. Rumah mungil memang identik dengan tren modern, tapi para arkeolog baru-baru ini menemukan satu di Pompei kuno. Berbeda dengan rumah tradisional Romawi yang punya atrium megah untuk menjamu tamu, rumah ini sederhana tanpa atrium. Meski kecil, keindahannya tak kalah memukau. Di dalamnya ditemukan altar dengan lukisan elang, burung pipit, ular, dan tanaman. Altar ini juga menyimpan benda-benda seremonial, seperti lampu dan pembakar kemenyan yang masih menyisakan aroma herbal yang harum. Pada tahun 2021, para peneliti yang memindai Laut Baltik menemukan dinding batu besar yang tersembunyi di bawah ombak. Blinker Wall, dinding sepanjang 2,41 km ini mungkin menjadi struktur buatan manusia tertua di Eropa. Terletak 20 meter di bawah permukaan laut, dinding ini dibangun dari sekitar 1.400 batu kecil yang diletakkan di antara 300 batu raksasa. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga 142 ton. Berusia lebih dari 10.000 tahun, Blinker Wall lebih tua dari Stonehenge atau batu Karnak di Prancis, yang artinya dinding ini kemungkinan dibangun saat wilayah itu masih berupa daratan kering. Para ilmuwan percaya dinding mungkin merupakan alat berburu rusa, memandu hewan ke danau di mana para pemburu dapat menyerang. Oh, kemudian ditemukan lempengan granit di wilayah Abydos, Mesir. Awalnya, lempengan ini diduga milik dua tokoh penting dari Mesir kuno. Tapi penemuan terbaru mengungkap bahwa lempengan ini sebenarnya bagian dari sarkofagus Firaun Ramses II, salah satu penguasa Mesir yang paling terkenal. Seorang peneliti menemukan ukiran khusus pada lempengan yang bertuliskan nama Ramses II. Ramses memerintah Mesir ribuan tahun lalu, dan setelah kematiannya, makamnya dijarah sehingga jasad dan barang-barang miliknya beberapa kali dipindahkan ke tempat lain. Penemuan baru ini menunjukkan bahwa setelah makam Ramses dijarah, beberapa barang miliknya digunakan kembali. Temuan ini juga mengajarkan kita bahwa makam Mesir kuno sering dijarah dan benda-benda di dalamnya kerap digunakan kembali. Baru-baru ini sesuatu yang tak terduga terjadi saat penggalian di Norton Disney di Inggris. Saat mencari koin dan bros kuno, seorang relawan dari Norton Disney History dan Archaeology Group menemukan sebuah dodekahedron Romawi yang misterius. Benda kecil berongga yang terbuat dari paduan tembaga dengan 12 sisi berbentuk pentagon ini terkubur selama 1.700 tahun, namun ternyata terawetkan dengan baik. Meski lebih dari 30 benda aneh ini telah ditemukan di Inggris, tidak ada yang tahu pasti untuk apa benda-benda itu digunakan. Ada yang menduga dodekahedra mungkin merupakan alat pengukur atau kalender, sementara yang lain percaya benda ini berfungsi untuk ritual. Kelompok Norton Disney berpendapat bahwa dodekahedra ini kemungkinan adalah simbol untuk upacara keagamaan, karena banyak yang tak menunjukkan tanda-tanda keausan dari penggunaan sehari-hari. Ada banyak mitos seputar struktur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia, tembok besar Tiongkok. Kabarnya tembok ini begitu megah hingga terlihat dari luar angkasa. Bahkan ada yang mengatakan bisa dilihat dari bulan. Teori lain menyatakan para pembangun tembok ini ditinggalkan di dalamnya. Maaf kalau mengecewakanmu, tapi semua cerita mengesankan ini hanyalah mitos belaka. Tapi meskipun cerita-cerita itu sudah terpatahkan,
tembok besar Tiongkok tetaplah sebuah bangunan menakjubkan yang sangat memukau. Jadi, izinkan aku menceritakan kisah sebenarnya. Saat ini, Tiongkok adalah salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa. Tiongkok juga salah satu negara tertua di dunia. Sejarah tertulisnya sudah ada selama 3.500 tahun, namun peradabannya sudah ada jauh sebelum itu. Ada teori bahwa sementara benua Eropa, misalnya, kemungkinan besar dijangkau oleh penduduk dari Afrika. Tiongkok tidak dihuni oleh pemukim yang datang dari tempat lain. Beberapa orang percaya peradaban Tiongkok terbentuk dari orang-orang zaman batu setempat yang tinggal di wilayah tersebut sejak zaman prasejarah. Nah, sekarang soal tembok besar Tiongkok. Tembok ini sangat besar, bahkan menurut standar masa kini, membentang sepanjang lebih dari 21.000 km. Untuk gambaran mudahnya, panjangnya hampir 5 kali jarak antara New York dan Los Angeles, atau sedikit lebih panjang dari jarak antara kutub utara dan kutub selatan. Bahkan di zaman modern, manusia belum pernah membangun sesuatu yang mendekati ukuran ini. Tentu saja butuh waktu sangat lama untuk membangun tembok besar Tiongkok. Berapa lama? Coba tebak. Faktanya, tembok ini dibangun selama berabad-abad. Kamu mungkin tahu bahwa kota-kota kuno dikelilingi tembok untuk melindungi dari invasi. Ya, kota-kota di Tiongkok juga memilikinya. Kaisar Tiongkok pertama menyatukan negara ini pada tahun 220 sebelum Masehi dan mencetuskan ide yang brilian namun sangat ambisius, yaitu mengubah seluruh tembok kota menjadi sebuah tembok raksasa yang akan melindungi perbatasan negara dari serangan-serangan yang berasal dari utara. Seorang jenderal terpercaya memimpin pembangunannya dengan mengerahkan banyak pekerja seperti tentara, rakyat jelata, dan narapidana. Saat itu, tembok dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Di beberapa tempat yang penting, bagian-bagian tembok saling tumpang tindih untuk memberi pengamanan maksimal. Ketinggian rata-rata tembok itu sekitar 8 meter. Namun tembok besar itu belum terlihat seperti konstruksi yang kita kenal sekarang. Setiap kaisar penerus melanjutkan proyek tembok besar ini, memperkuat dan memperluasnya, memperbaiki, serta memodernisasi teknik konstruksinya. Beberapa menggunakan batu bata untuk membangunnya, beberapa beralih ke batu granit dan marmer. Menara pengawas dan serambi juga awalnya belum ada dan ditambahkan oleh para kaisar Ming. Menara pengawas memungkinkan untuk berkomunikasi dengan bagian lain dari tembok melalui sinyal asap dan api. Jadi, tembok ini cukup bervariasi dari segi material. Tapi hal ini justru menambah pesona konstruksi dan menunjukkan besarnya usaha dan lama waktu yang dibutuhkan. Alasan beberapa bagian tembok masih berdiri selama berabad-abad dan dalam kondisi baik adalah tepung ketan. Ternyata, adukan tepung ketan ini hampir mirip semen, sangat kuat dan tahan air, menyegel batu bata dengan sangat rapat sehingga rumput liar pun tidak bisa tumbuh di antaranya. Kamu mungkin juga menyadari beberapa batu bata memiliki tulisan di permukaannya yang diukir oleh para pekerja. Tulisan-tulisan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas yang memuat informasi seperti lokasi, jumlah, dan pejabat yang bertanggung jawab. Jadi, jika ada masalah dengan kualitas material atau konstruksi, akan diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Baru-baru ini, sekelompok peneliti memeriksa dokumen sejarah resmi dari dinasti Ming yang memerintah Tiongkok dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Mereka menemukan catatan tentang pintu-pintu rahasia di tembok besar. Jadi mereka memutuskan untuk mencarinya. Mereka menggunakan robot terbang untuk mengambil foto tembok dengan resolusi tinggi secara berkelanjutan. Mereka memotret 90% dari tembok yang dibangun pada masa dinasti Ming dan menemukan sisa-sisa lebih dari 220 pintu rahasia di sepanjang tembok ini. Beberapa di antaranya memiliki lebar dan tinggi khusus yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Beberapa pintu lainnya cukup besar untuk dilewati 2 ekor kuda secara bersamaan. Untuk apa pintu-pintu itu? Fungsi utama tembok besar adalah untuk melindungi negara dari musuh. Membangun pintu yang bisa membuat musuh masuk akan merusak tujuan utama dibangunnya tembok ini. Jadi,
Tentu saja, pintu-pintu itu adalah jalan rahasia. Bentuknya menyesuaikan topografi di sekitarnya, dan pintu keluar di bagian luarnya disamarkan dengan batu bata sehingga hampir tidak bisa dibedakan dengan tembok bata. Tembok ini tidak hanya sekedar tembok pertahanan dan tidak sepenuhnya tertutup, melainkan dapat dibuka sesuai kebutuhan. Tembok ini juga digunakan untuk perdagangan dan perniagaan, sarana komunikasi antara area dalam dan luar tembok, serta tentu saja untuk pertahanan dan pengintaian. Beberapa pintu digunakan untuk sarana perdagangan dengan sisi seberangnya. Melalui pintu yang lebih kecil, seseorang bisa menyelinap keluar untuk memata-matai musuh yang tinggal di sisi seberangnya. Gerbang tersembunyi juga berguna dalam serangan mendadak. Seperti yang kamu ingat, beberapa gerbang disamarkan dengan batu bata di bagian luarnya. Pintu keluarnya sangat sulit dibedakan, sehingga musuh tidak tahu persis letaknya. Pintu bagian dalam untuk tentara Tiongkok berongga, agar mereka bisa melewati tembok dan mendobrak pintu keluar yang disamarkan dari dalam untuk memulai serangan mendadak. Meskipun tujuan utamanya untuk mencegah orang luar masuk ke kota, tembok tersebut tidak terlalu efektif dalam hal ini. Tembok itu masih bisa dipanjat atau dikepung. Jadi, tembok itu diawasi setiap saat dan para penjaga memberikan sinyal kepada pasukan jika mereka melihat musuh mendekat. Selain itu, tembok ini juga memberi lebih banyak waktu untuk mengerahkan dan mengumpulkan pasukan negeri ini atau memancing pasukan musuh ke posisi strategis yang menyulitkan. Pembangunannya berhenti pada akhir abad ke-19. Tembok ini kehilangan nilai strategis dan kepentingan militernya dikarenakan kemajuan teknologi. Selama berabad-abad hingga saat ini, hanya 8% bagian tembok besar yang masih dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak. Selain itu, sekitar sepertiga bagian tembok telah hilang tanpa jejak akibat erosi alami dan kerusakan oleh manusia. Mungkin bisa dibilang sekarang ini hanya tembok yang lumayan besar. Bagian terdahulu dari tembok ini dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Ini bukanlah bahan yang tahan lama jika bicara soal ribuan tahun. Selain itu, metode pertanian yang merusak mengubah area yang luas menjadi gurun dan berkontribusi terhadap erosi. Ditambah lagi, banyak batu bata yang diambil dari tembok ini selama 1 abad terakhir untuk membangun pertanian dan rumah. Tembok ini masih terus diruntuhkan batu demi batu hingga saat ini. Namun, kali ini oleh para turis, yang beberapa di antaranya mengambil batu sebagai cenderamata. Itu jumlah batu yang sangat banyak, mengingat lebih dari 10 juta wisatawan mengunjungi tembok besar Tiongkok setiap tahunnya. Sejak tahun 1987, tembok ini menjadi situs warisan dunia UNESCO yang menegaskan bahwa tembok ini memiliki arti penting bagi umat manusia. Tembok ini merupakan salah satu dari 56 situs warisan dunia milik Tiongkok, negara yang menempati urutan kedua dengan landmark terbanyak yang dilindungi oleh UNESCO. Negara mana yang ada di urutan pertama? Peringkat pertama dengan 58 situs warisan dunia ditempati oleh Italia. Dan tahukah kamu bahwa tembok ini bukan sekedar objek wisata terkenal, tapi juga lokasi Great Wall Marathon? Marathon ini pertama kali diadakan pada tahun 1999 dan merupakan salah satu marathon paling menantang di dunia. Tebakanmu benar. Orang-orang berlari di sepanjang tembok, termasuk semua anak tangganya. Ada 3 jarak yang bisa dipilih. Jadi para peserta bisa berlari maraton penuh sejauh 42 km, setengah maraton sejauh 21 km, atau hanya berlari santai sejauh 8,5 km.